Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita akan segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Baik. Jawab. Sahabat saya. Selamat pagi. Iya. Selamat pagi. Alhamdulillah. Masih semangat. Bagaimana Bapak Ibu peserta yang mengikut secara online? Bisa dijawab. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, yang ini nggak kedengeran nih Pak Jasril, yang online. Nah, saya ingin dengar suaranya. Baik. Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan Guru Al-Azhar se-Indonesia, baik yang offline maupun yang online. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT pada pagi hari, tepatnya hari Kamis, 8 September 2022 ini, kita diberi kesehatan, kita diberikan kesempatan dan waktu untuk bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk mengikuti pelatihan guru. Mudah-mudahan dengan narasumber tadi yang pertama oleh Bapak Ustadz Dr. Syarudin, dan sekarang dilanjutkan dengan Bapak Dr. Raden Ridwan Hasan Saputra, ya. Jadi beliau ada yang nama Raden ini, berarti beliau keturunan bangsa, bangsawan. Betul ya Pak Ustadz ya, ya darah biru. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lebih lanjut, saya ingin bacakan ya profil beliau, biodata beliau, dan insya Allah nanti akan dilengkapi dengan profil yang berupa video ya, untuk bisa menggambarkan. Bagi yang belum tahu siapa itu Pak Ridwan, mungkin saya yakin sudah banyak yang tahu karena ini sudah lama berkiprah terutama di dunia olimpiade ya, di kompetisi. Baik, nama beliau adalah Bapak Dr. Raden Ridwan Hasan Saputra MSI. Beliau lahir di Bogor 16 April, tapi tahunnya dirahasiakan. Karena saya baca lulus SD-nya, nah saya bisa tahu. Perkiraan saya 1975. Nah, wallahualam, nanti kalau mau tanya benar apa salah Pak Ridwan yang bisa jawab. Ya, beliau yang pasti laki-laki tulen ya. Kemudian warga Indonesia, agama Islam. Nah, beliau punya YouTube Ridwan Hasan Saputra. Instagramnya juga ridwan.hasan.saputra, webnya www.kpmsuprarasional.org, emailnya prmipa@yahoo.com. Nah itu. Selanjutnya pendidikan. Lulus SD di SDN Ciherang 3 tahun 1987. Nah tadi dari situ saya ngitung, mudah-mudahan nggak salah. SMP 2 Bogor tahun 1990. SMA Negeri 5 Bogor tahun 93, SIIPB, S1 IPB, lulus tahun 1998, S2 IPB lagi tahun 2021, dan terakhir S3. Begitu Universitas Ibnu Khaldun ya. Oke, lulus tahun kemarin. Oh, berarti selama pandemi Bapak kuliah ini. Nah, 2021. Pasti kuliahnya online ya. Oke, baik. Nah, pekerjaan beliau tahun 2021 sampai dengan sekarang bekerja sebagai Presiden Direktur Klinik Pendidikan MIPA atau yang kita kenal KPM. Tahun 2003 sampai dengan sekarang kerja sebagai pelatih nasional Olimpiade Matematika. Tahun 2008 sampai sekarang bekerja sebagai konsultan matematika MTG Philippines, ya, Filipina. Tahun 2016 sampai sekarang bekerja sebagai motivator suprarasional yang beliau sudah keliling kemana-mana ini, seluruh Indonesia kalau tidak salah. Kemudian tahun 2020 sampai sekarang bekerja sebagai direktur PT RAHS. Apa itu RAHS, Mas? Oh, Ridwan Hamba Soleh, ya, RHS singkatannya. Bukan Ridwan Hasan Saputra aja ya. Baik, pengalaman organisasi. Dia adalah Direktur Australian Mathematics atau AMC Competition ya di Indonesia tahun
2008 sampai dengan sekarang. Direktur International Mathematics Contest Union atau INCU di Indonesia tahun 2005 sampai sekarang nih. Kemudian Chairman Asia Intercities Technics Mathematics Olympiad 2013. Nah, ini banyak nih yang pengalaman di internasional ya. Saya tidak bahasa keseluruhan, dan beliau juga anggota Majelis Dikdasmen Muhammadiyah 2020 sampai sekarang, Mitra Bidang Matematika LP Ma'arif Nahdlatul Ulama 2020 sampai sekarang, anggota Dewan Penasihat dan pakar Ikatan Alumni Menwa. Menwa, Resimen Mahasiswa ya. Maha Warman IPB 2020 sampai dengan sekarang. Dan juga beliau juga Wakil Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, Ketua Jaringan Suprarasional Indonesia. Nah ini yang unik. Nanti beliau insya Allah akan menjelaskan lebih detail lagi ya. Pembina Yayasan Guru Bangsa Manusia, Pembina Yayasan Indonesia Ikhlas, dan Pembina Yayasan An-Nasr. Nah, pengalaman nasional sebagai pembina Kompetisi Studi Islam dan Matematika Fahrudin Ar-Rasi ya, competition. Penyelenggara pesantren matematika. Nah, ini lucu nih, matematika ada pesantrennya ternyata. Kemudian penyelenggara kompetisi internasional di Indonesia AIPMO 2013. Penyelenggara KMNR, apa itu? Kompetisi Matematika Area Listrik. Dan kebetulan waktu itu saya masih di SD Islam Al-Azhar 9 Kebakparan pernah menjadi tuan rumah ya, KMNR yang kedua. Yang pertama di SD Negeri Menteng 1 di Jakarta. Berikutnya juga penulis buku. Nah, kalau hasil karya berupa buku matematika sangat banyak ya. Nah, kalau ingin tahu di sebelah kanan Bapak Ibu sudah siap ya buku-buku hasil karya beliau, apakah itu berupa bidang matematika ataupun mungkin di luar matematika, insya Allah sudah siap. Kalau Bapak Ibu ingin memiliki buku karya dari para, insya Allah bermanfaat. Kemudian penyelenggara Olimpiade Matematika dan Sains Indonesia 2016 sampai dengan 2020. Penyelenggara kompetisi matematika dan pendidikan Islam ya, singkatannya KMPI ya Pak ya. Oke, KMNR tadi sekarang berubah menjadi kompetisi matematika suprarasional. Sekarang sudah yang ke-19 ya untuk KMR-nya. Nah, kemudian dilanjut itu. Nah, pengalaman internasional ya, beliau menjadi pembicara, juri, penyelenggara kegiatan seminar ya, Summer Camp International Mathematics and Science atau kita kenal AIMSO ya. Kemudian Elementary Mathematics International Contest atau EMIC ya di negara-negara Asia, kemudian bahkan Eropa ya, itu. Kemudian ada apa ini? Pelungkuk Hong Kong. Nah, ini MC sudah, pengalaman terus banyak sekali nih. Saya tidak akan bacakan. Insyaallah nanti kita akan lihat, kita saksikan video tentang profil Pak Ridwan. Nah, barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya perkenalkan. Pak Ridwan, terakhir ada buku-buku beliau ya, yang mungkin Bapak Ibu sudah ada yang memiliki, yaitu tentang cara berpikir suprarasional. Kemudian manusia suprarasional, kemudian karakter suprarasional, kisah suprarasional, solusi masalah NKRI. Nah, begitu Bapak Ibu. Silahkan Pak Operator bisa dibantu untuk ditayangkan video profil dari narasumber kita, Bapak Dr. Raden Ridwan Hasan Saputra Mesih.
Iya. Kita beri aplaus untuk Bapak Dr. Raden Ridwan Hasan Saputra. Demikian ya, Bapak. Saya nanti Bapak Ibu bisa bertanya ya. Jadi kegiatan ini nanti 90 menit kurang lebih. Dia akan menjelaskan yang sudah dipersiapkan materinya. Sisanya nanti sekitar 20-30 menit ada sesi tanya jawab. Dan terakhir nanti kami akan minta kepada Bapak Ibu peserta, Ibu-ibu satu orang, Bapak Ibu satu orang untuk memberikan testimoni. Ya. Dan yang lain nanti bisa menyusul karena mau dijadikan semacam berita dari KPM. Barangkali itu satu hal lagi yang saya masih ingat. Beliau dulu mempunyai KPM itu metodenya seikhlasnya, ya. Jadi bayarnya tidak ditentukan. Pak Ridwan harus minta sekali pertemuan sekian ratus ribu atau berapa. Bahkan sampai sekarang pun beliau hadir di sini itu tidak mau dibayar sepeser pun. Mulai pensinya, mulai transport khusus, pokoknya gratis, tis. Karena beliau itu adalah RHS, Ridwan Hamba Allah. Karena beliau adalah karyawannya Allah. Begitu kira-kira kalau tidak salah kata-kata beliau. Ya. Silakan Pak Ridwan, waktu dan tempat kami sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak. Sekali lagi beri aplaus yang meriah buat Pak Ridwan. Ya, monggo Bapak. Terima kasih Pak Siswaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama Pak Siswaya sudah kenal lama, jadi pas ketemu sudah ngobrolnya ya gitulah sambil bercanda. Terus terang saya lihat judul ini rada tegang sedikit Bapak Ibu, karena saya judulnya nggak pakai yang belakang tuh. Sukses dunia akhirat, bener saya nggak. Karena akhirat saya belum tentu gitu loh, ya. Jadi rada tegang saya ngajarnya, tapi saya berusaha untuk inilah berbagi. Bapak Ibu mungkin di sini saya lebih ke arah ingin berbagi. Terus yang kedua, ingin mengajarkan satu cara berpikir yang menurut saya nggak semua orang tahu dan nggak semua orang punya. Dan saya ingin share ke Bapak Ibu gitu, istilahnya teh. Kan mungkin kata Pak Siswa bilang, saya datang ke sini kok nggak dibayar gitu, kok mau. Jangankan ke Jakarta Pak, insya Allah saya teh besok ke Pekalongan, ngajar juga nggak dibayar. Nginep, ongkos, bayar sendiri. Kok mau gitu? Nah saya punya rahasianya Bapak Ibu. Dan saya ingin rahasia itu saya bagi ke Bapak Ibu. Mau tidak? Nah, jadi Bapak Ibu tuh nanti kalau di Al-Azhar tiba-tiba terjadi krisis, terus nggak digaji, tetap aja mau ngajar. Saya ada ilmunya masalahnya, gitu loh. Oke, kita mulai ya. Mudah-mudahan nyampe nih. Uang, sebentar. Kayaknya nggak nyampe Pak Isan, diklik deh. Klik lagi. Mundur. Kok nggak nyampe ya? Klik sekali. Klik lagi. Aduh. Mundur sekali lagi. Sebentar ya, saya kayaknya harus deket deh. Baik, Bapak Ibu sambil menunggu ada gangguan teknis ya. Jadi sedikit cerita, betul saya sudah lama kenal beliau dari 2024. Kebetulan saya dulu di SD itu suka bina anak-anak murid yang mengikuti Olimpiade Matematika. Dan kami sudah kerjasama dengan KPM melakukan pembinaan dari kelas 2 bahkan. Ya, kelas 2 itu ada yang datang langsung ke Ciamas, Paladon di Bogor itu. Ya, nah setelah itu anak-anak kita berikan ya belajar di sekolah. Ya, lanjut silakan. Gini aja langsung ya. Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit.
manusia itu punya 3 antena. Antena pertama panca indera, antena akal, sama antena hati. Harusnya pendidikan kita itu mengasah 3 antena ini secara baik. Antena panca indera, antena akal, sama antena hati. Cuman sayangnya di Indonesia, termasuk kita korbannya, yang diasah itu baru antena panca indera sama antena akal. Antena hati kurang diasah. Jadi antena panca indera itu diasah dengan cara berolahraga. Makanya di pendidikan kan ada acara olahraga ya. Antena akal diasah dengan berpikir, belajar matematik, belajar IPA, dan lain-lain. Makanya dalam pendidikan kita itu fokusnya pada akal dan panca indera, yang namanya ranking 1, kalau dia apa? Matematikanya bagus, IPA-nya bagus, ya olahraganya bagus, sehingga kita sebagai orang tua suka meleskan anaknya matematik, IPA, biar ranking 1 di sekolahnya. Bapak Ibu, ada antena hati atau antena kolbu yang harusnya diasah. Diasahnya dengan cara apa? Berbuat baik, jujur, sopan, suka menolong, rajin ibadah. Tapi terus terang itu tidak menarik untuk orang tua tuh mau menekuni itu, karena tidak jadi parameter anak jadi ranking 1. Ada enggak di sebuah sekolah anak ranking 1 karena anaknya rajin sholat tahajud, rajin puasa, tapi matematika biasa saja, ada enggak jadi ranking 1? Enggak ada kan? Akibatnya apa? Akibatnya orang tua tuh malas tuh mengkursuskan anaknya untuk les ngaji, les latihan supaya adabnya bagus, les supaya jadi orang jujur, enggak ada kan? Bikin les coba Bapak Ibu, les jadi orang jujur, enggak laku tuh. Karena buat mereka enggak ada kepentingannya. Efeknya Bapak Ibu, kolbu kita jadi kurang terasah. Apa efeknya kolbu jadi kurang terasah? Ini saya ingin bilang. Efeknya kolbu jadi kurang terasah, kita itu hanya berpikirnya tuh rasional saja, yang nyata-nyata. Tidak mau berpikir yang suprarasional, yang tidak nyata. Padahal yang tidak nyata itu, terus terang, berpengaruh dalam kehidupan kita. Apa Pak Ridwan contoh yang tidak nyata? Ginilah, contoh sederhana kalau yang nyata nih. Ini mohon maaf, saya ngomongnya iseng, ini yang ngehayal. Misalkan Bapak Ibu di sini digaji di Al-Azhar, anggaplah supaya gampang hitungnya 2 juta lah misalkan. Sebulan 2 juta. Kekecilan ya? Kecilan Pak ya. 10 juta deh ya. Sebentar Pak Isan udah jalan belum tuh itunya? Oke, ginilah. Anggap misalkan 2 juta. Anggap 2 juta. Tiba-tiba ada sekolah Islam baru nih. Sama-sama Al-Azhar deh. Al-Azhar yang ke-100 misalkan. Ini kelas internasional. Samalah. Cuman dia khusus. Digajinya 27 juta, 54 juta. Ibu di sini 2 juta. Di Al-Azhar yang baru tuh emang khusus 54 juta. Cuman jaraknya rada jauh lah. Ibu mungkin sekarang tuh cuma 1 kilometer dari rumah. Ini 10 kilometer dari rumah. Kalau disuruh pindah mau nggak? Mau kan? Saya juga mau. Kalau kita bilang mau berarti akal kita itu benar mikirnya. Nah yang saya maksudkan bahwa hati atau kolbu banyak tidak terasah, ilustrasi yang sama begini. Sholat di rumah, pahalanya anggap 1 lah. 100 meter dari rumahnya ada masjid, pahalanya 27 kali. Mau sholat di masjid atau di rumah? Di masjid Pak seharusnya. Tapi Pak, tapi kan acara-acara TV gitu kan. So ibu lebih bagus sholat di masjid atau di rumah? Enggak, sekarang tanya. Suaminya suka disuruh sholat ke masjid enggak? Ini kalau ketawanya rada beda nih.
Kayaknya jarang ibu suruh ya. Padahal kalau misalkan suaminya ada kerjaannya lebih gede, gajinya suruh pindah. Giliran sholat ke masjid, males. Itu menunjukkan apa? Kolbu kita tuh tidak cerdas karena jarang diasah. Nyambung tidak? Nah, saya ingin bicarakan bahwa bagaimana caranya sekarang membuat kolbu kita itu bisa pinter. Yang saya ingin bilang nanti, efeknya adalah pada kehidupan kita. Contoh sederhana gini lah, kalau saya ingin bilang ya, ini juga masalah. Kita itu kalau secara teori, tahu dong Allah tuh maha kaya, Allah tuh maha adil, Allah maha pengasih, maha penyayang. Betul kan? Tapi kalau misalkan disuruh percaya, kan harusnya mah ditanya, lebih percaya Allah atau lebih percaya bank? Percaya Allah kan? Tapi faktanya sih menurut saya Bapak Ibu lebih percaya bank daripada percaya Allah. Gini ilustrasinya. Belum jalan-jalan ya? Biasanya kalau saya ngajari ilmu ini, setan tuh nggak suka loh. Makanya diganggu tuh, biar levelnya. Karena saya ilmunya ini ilmu jarang. Gini saya ingin bilang, ini supaya saya ingin buat hati kita mulai mikir ada yang salah dalam kehidupan kita, makanya kita tidak bisa jadi guru yang hebat. Gini Bapak Ibu, kalau ada A bisa dipercaya, B tidak bisa dipercaya. Kalau kita punya uang 100.000 sama yang 2.000. Yang 100.000 kita titip ke A yang bisa dipercaya atau B yang tidak bisa dipercaya? A yang bisa dipercaya ya. Terus kalau 2.000 titiplah ke B aja lah. Gitu kan? Ya. Artinya apa? Uang yang lebih besar itu kita titip ke yang lebih percaya, betul? Yang lebih kecil ke yang kurang dipercaya. Nih saya punya pertanyaan begini. Bapak Ibu misalkan dapat gaji X rupiah di Al-Azhar ini. Terus kemudian setelah pengeluaran sana sini untuk kebutuhan keluarga, saya nggak anggap itu sebuah sedekah ya, anggap itulah. Sisa uang 1 juta. Saya mau nanya, lebih gede mana dititip ke bank dalam bentuk tabungan atau dititip ke Allah dalam bentuk sedekah? Gede mana? Sisa itu. Serius ngomongnya. 1 juta sisa itu lebih gede dipakai sedekah atau ditabung? Hah? Jujur loh. Saya sih surveinya sih kebanyakan mereka bilang ditabung. Berarti kalau ditabungkan dititip kepada bank ya. Berarti dia lebih percaya bank atau percaya Allah? Nah. Selama kita masih berpikir seperti itu, agak susah kita itu menjadi orang yang mohon maaf, orang hebat. Karena apa? Kata Allah teh, kurang percaya sama saya. Gitu loh. Saya melihat karena hati kita kurang diasah, kita tidak punya keterampilan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya apa ya, rada-rada inilah, nggak masuk akal gitu. Kalau kita sudah hatinya hidup ya Pak, ketika dengar azan teh, ke masjid langsung. Karena tahu ini pahalanya 27. Gitu loh. Kalau kita dapat duit tuh pertama kali yang dipikirkan sedekah dulu gitu loh. Bukan beli ini beli itu. Nah, karena kita hatinya kurang terasah, jadilah kita tuh pakai akal. Saya ingin bilang begini Bapak Ibu, kalau kita pakai akal, di zaman sekarang sulit kita jadi orang besar. Kenapa? Yang lebih pintar dari kita banyak. Betul tidak? Ya, berarti kan kalau sudah lebih pintar dari banyak, kita mau eksis juga susah. Belum lagi kalau dibandingkan dengan orang luar negeri, Pak. Lebih banyak yang pintar. Saya waktu main ke Vietnam, mampir ke toko bukunya, lihat buku pelajaran matematika orang Vietnam itu udah materi olimpiade di kita loh, materi olimpiade. Makanya mereka mah ribuan anak teh kuliahnya ke Amerika gitu. Kita mah berapa gelintir yang paling ke luar negeri itu. Artinya kalau kita bersaing dengan mereka itu pasti kalah kalau kita tanpa dukungan Allah. Kita pun sebagai orang biasa ya. Terus terang saya dulu waktu
maaf nih, pengalaman ke Amerika tuh 2010, saya bawa handphone bagus lah di sini teh, tapi belum touchscreen. Pas ke sana anak-anak main tuh udah touchscreen. Saya ngeliat handphone saya masukin lagi, udah nggak saya keluarin, kecuali sepi. Karena ternyata di sana udah lebih canggih, apalagi zaman sekarang gitu. Artinya kalau kita mengandalkan akal, sulit jadi orang besar. Yang saya tahu sih yang touchscreen tuh di warteg. Udah zaman dulu tuh. Mau apa Pak? Itu tuh tunjuk tempel, keluar tempe, keluar apa gitu. Ya Pak, kan beliau orang Ortega marganya. Ininya mana pointernya, Pak Isan? Masih belum beres ya? Bisa sekarang? Oh iya. Tidak jalan katanya di sini karena komputernya kurang ori. Selain saya banyak yang hilang. Aduh. Kalau ori mahal masalahnya. Nggak apa-apa deh. Lanjutkan lagi deh. Terus. Terus. Nah, udah lihat tuh. Maklum lah. Jadi kesalahan bukan kesalahan saya loh ya. Kesalahan kita. Pak Isan, ininya aja deh. Pointernya yang itu. Bapak Ibu, saya ingin bilang ini. Ada 3 pekerjaan yang hubungannya dengan ini Bapak Ibu. Dengan 3 antena. Ini saya bilang begini. Ini panca indera, kalau orang kerja dengan panca indera itu misalkan hanya fisik saja. Tukang beca, tukang bangunan, itu kerjanya harian. Yang kedua, akal. Yang orang kerjanya pakai akal. Guru, dosen, gitu loh. Nah, yang ketiga pakai kolbu. Apa sih bedanya Pak Ridwan? Saya ingin bilang begini Bapak, ini yang penting buat kita semua. Bapak Ibu misalkan jadi guru, kalau ngandelin akal, itu akan terjadi perbedaan gini. Ini mohon maaf. Kalau guru lulusan perguruan tinggi swasta di kampung, paling ngajarnya juga di kampung, gajinya kecil. Kalau guru lulusan anggap ITB misalkan, wah sekolahnya ngajar di sekolah internasional, gajinya gede. Itu terjadi perbedaan tuh. Sehingga akan timbul kalau kita mengandalkan akal, kita tuh akan ketemu orang yang lebih hebat lagi, kita jadi orang biasa. Terus yang kedua, kalau kita mengandalkan akal, Bapak Ibu, jadi guru tuh paling berapa tahun nanti pensiun? 60 tahun pensiun sudah aja kan nggak ada aktivitas. Nah, orang akan mikir, aduh ini kehidupan kalau hanya mengandalkan akal Bapak Ibu, kita ada keterbatasan dan bisa jadi suatu saat kita jadi orang yang tidak berguna. Tapi kalau pakai kolbu, ini mohon maaf, pemuka agama contohnya lah. Contoh kiai. Kiai ini ngurusin agama, dia orangnya bukan hanya ilmu agamanya kuat, tapi hatinya juga kuat. Pertanyaannya, kalau kiai ada pensiunnya nggak? Pak, ceramah, aduh mohon maaf, saya udah 70 tahun mau pensiun, nggak ada kan? Itu Mbah Muhammad Jubair almarhum, Mbah Mun almarhum, udah umur 89 tahun didatangin sama Pak Jokowi, didatangin sama Pak Prabowo untuk minta nasihat ya. Itu tuh karena apa? Kolbunya hidup. Dan Bapak Ibu untuk jadi seorang yang kolbunya hidup itu tidak harus jadi kiai, guru pun bisa. Saya ini pelatih Olimpiade Matematik, ngajarin anak nih. Setelah anak-anak kuliah nih, misalkan murid-murid saya pada kuliah kemana-mana, masih main ke rumah saya. Kenapa? Pengen minta nasihat. Kalau misalkan hanya ngajar matematik lagi, udah nggak musim. Mereka mungkin lebih jago gitu loh. Artinya kalau Bapak Ibu jadi seorang guru, kalau hanya seorang guru ngajarin akal, ilmu doang, matematik, IPA, setelah mereka lulus, kita mungkin dilupakan. Tapi kalau kita pakai kolbu, mungkin setelah mereka lulus masih main ke rumah kita, untuk apa? Minta nasihat. Nasihat itu pasti dari kolbu. Nyambung tidak? Nah yang jadi masalah untuk sampai mereka mau datang lagi ke kita, ya kolbunya harus cerdas dong. Supaya cerdas apa? Diasah. Bagaimana cara ngasahnya? Ini akan saya kasih tahu.
Lanjutkan lagi. Oh, mundur lagi ke belakang. Mundur. Ininya di slide sebelumnya. Nah, ini saya bilang gini. Kalau panca indera itu rajin olahraga, menjaga pola makan yang sehat nih. Kalau akal meningkatkan skill kerja, terus belajar. Kalau hati, zikir, Pak. Kalau ingin hati kita hidup itu banyak zikir. Zikir itu ada 3, Pak. Zikir hati, zikir lisan, sama zikir perbuatan. Kalau zikir lisan kan biasanya la ilaha illallah, itu sering dibaca tuh. Terus zikir hati, ya baca la ilaha illallahnya di hati. Kalau zikir perbuatan, bisa baca Al-Quran, sedekah, dengan niat kepada Allah, kan mengingat Allah, itu zikir perbuatan. Lakukan semua itu untuk niat kepada Allah, maka kita akan merasakan istilahnya tuh hati kita hidup. Bapak Ibu, kalau hati kita hidup, saya ingin bilang begini. Kalau hati kita hidup atau hati kita cerdas, itu manfaatnya lebih hebat daripada otak kita cerdas. Misalkan begini, Bu. Ini saya pengalaman pribadi dan sudah terjadi berkali-kali. Kalau misalkan otak kita cerdas, misalkan, oh saya pengen umroh karena otak kita cerdas, bisa punya murid les banyak, tiap bulan nabung misalkan 3 juta, 10 bulan 30 juta. Udah gitu datang ke travel, bayar, berangkat umroh. Kalau kita cerdas. Kalau hati cerdas, Pak, saya punya pengalaman. Saya bilang sama Allah begini, ya Allah, saya pengen umroh tapi dibayarin. Saya kalau bayar sendiri insya Allah bisa, tapi saya pengen dibayarin. Bulan depan ada orang tua siswa mau hubungi saya. Pak Ridwan, saya mau ngasih hadiah nih buat Pak Ridwan, jatah umroh 2 orang. Jadi kalau hati kita itu cerdas, kita tuh nggak usah nabung untuk mendapatkan sesuatu. Jadi tidak perlu uang untuk mendapatkan sesuatu, tiba-tiba orang ngasih aja. Jadi kalau hati kita cerdas bisa menggerakkan orang lain melakukan apa yang seperti kita inginkan. Itu Bapak Ibu. Nah yang jadi masalah kalau Bapak Ibu, wah saya belum pernah merasakan itu, ya berarti hatinya belum cerdas. Gitu. Saya waktu dulu misalkan, ya Allah saya pengen ke Amerika, tiba-tiba pas saya ke Hong Kong, ada orang Amerika, peserta lomba juga, dia punya summer camp, saya diundang, jadi berangkat ke Amerika. Itu karena hati kita cerdas. Terus terang Bapak Ibu, ini saya pelatih Olimpiade Matematik, saya bukan jurusan matematik loh. Saya jurusan pertanian, teknik pertanian IPB. Tapi jadi pelatih Olimpiade Matematik. Kenapa? Ya bilang sama Allah, ya Allah saya pengen jadi pelatih Olimpiade Matematik. Udah jadi pelatih Olimpiade Matematik aja gitu. Karena hati kita itu cerdas. Dengan cara apa? Sering zikir, Pak. Ini bukan jadi aliran tarekat, bukan zikirnya tuh ya. Enggak lah. Kita harus menyeimbangkan tadi. Ada panca indera, ada akal, ada hati. Lanjut. Geser terus. Ini operatornya siapa? Ini teh udah komputernya nggak ori. Yang ini juga nggak ori. Aduh. Saya sih alhamdulillah laptop saya ori, Pak. Mending pakai laptop saya padahal ya. Lebih bagus, kayaknya lebih mahal daripada itu deh. Lanjut lagi. Terus. Nah, di sini nih. Ada hadis Nabi nih. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau kolbu. Nah, gimana caranya kita buat kolbu kita teh baik, Bapak Ibu? Kalau kita kolbunya baik, itu akan menyebabkan banyak hal yang selesai gitu. Bapak Ibu, ini udah bener nih.
Saya mau ngasih tahu sebuah rahasia penting nih. Bapak Ibu suka punya masalah nggak? Banyak kan? Nah, saya kasih tahu cara menyelesaikan masalah. Gini nih ya, dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika ia rusak, maka rusak seluruh jasad. Jika ia baik, maka baik seluruh jasad. Gini, kalau kita punya masalah, hati kita tidak tenang ya. Betul? Nah, kalau misalkan hati kita tenang, berarti masalah selesai kan? Nah, kalau kita punya masalah, hati kita tidak tenang, hati kita dibawa jikir. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Buatlah hati kita tuh jikirnya sampai hati kita tenang. Setelah kita tenang, berarti masalah kita tuh akan beres. Jadi kalau saya punya masalah, Pak, jikir aja saya teh. Sampai hati saya tenang. Setelah jikir, masalahnya beres saja. Itu silahkan dipraktekkan ya. Saya sudah mempraktekkan ini. Saya diundang jenderal di Mabes AD. Pertemuannya teh jam 12:30. Saya berangkat dari rumah jam 11. Karena ada keperluan, harusnya jangan jam 11, jam 10. Ini perkiraan saya jam 11, pasti telat. Mungkin saya datang jam 1. Tegang dong. Yang ngundang jenderal di Mabes AD deh, istilahnya teh. Saya udah bingung ini gimana caranya supaya saya selamat gitu loh. Saya nggak bisa mikir lagi. Udah aja ambil tasbih, jikir Pak. Jadi saya selalu bawa tasbih. Jikir la ilaha illallah terus, saya jikir terus. Jikir terus. Saya tuh udah bingung caranya gimana. Udah jikir terus hati tenang. Pas 12:30 saya masih di jalan. Ditelepon sama ajudannya, ada orang kepercayaan. Pak, mohon maaf nanti pas datang 12:30 jangan ke kantor beliau ya, maksudnya singgah dulu ke ini. Karena ternyata beliau ada rapat. Dipanggil atasannya, jadi datang 2:30, astagfirullah, alhamdulillahirrahmanirrahim, jadi kan aman. Karena beliau tiba-tiba diundang rapat, itu tidak pernah kita pikirkan. Ini ilmu lah ya, ini sudah saya praktekkan. Jadi Bapak Ibu punya masalah apa misalkan ya, masalah pekerjaan, tapi bukan hutang loh ya. Kalau hutang mah mau jikir seberapapun ya tetap harus dibayar gitu, bisa tiba-tiba, lunas enggak. Ini misalkan punya anak sedang apa, pengen lulus apa, pokoknya gitu ya, zikir. Gitu. Terus kalau misalkan kita pengen sesuatu terus tidak terkabul, dengan zikir ini, pasti Allah kasih yang lebih baik. Ya. Kalau hati tenang, saya gini nih contoh. Saya kemarin kan mau naik haji Puroda, Bu. Bayar berapa ratus juta gitu kan. Terus tiba-tiba suruh nunggu, visanya belum keluar. Wah, saya zikir terus. Udah tenang, nggak berangkat. Saya tuh bingung, ini udah zikir kok nggak berangkat. Ternyata pas saya pulang ke rumah, kesimpulannya itu, saya jangan berangkat, yang lebih baik itu. Tapi enaknya apa satu? Dapat pahala haji, uang kembali gitu loh. Terus saya bisa bikin buku. Terus yang menariknya setelah itu 2 minggu kemudian saya ditawarin umroh. Baru kemarin pulang umroh itu. Paket ada yang bantu bayarin. Biayanya $4.100. Jadi umroh saya kemarin 61.500.000, orang mah 28 juta. Saya 61.500.000. Itu balasan kalau kita ternyata sabar dengan apapun. Tapi syaratnya hati tenang. Nyambung ya? Oke, lanjutkan. Lanjutkan lagi. Nah, saya ingin kasih tahu suatu rahasia penting ini Bapak Ibu. Saya ingin bilang ini. Sepakat tidak Allah Maha Adil? Sepakat. Tapi pertanyaannya, kenapa ada guru di daerah ya, saya ketemu guru sekolah Islam, gajinya cuma 700.000 sebulan, 800.000 sebulan. Kan hidupnya susah. Dan dia kan tidak minta kelahir dari keluarga susah yang kuliahnya di biasa saja. Di Al-Azhar mah sekolahnya sekolah elit, gajinya gede-gede. Kalau kata orang sana, adilnya di mana Allah? Katanya Allah Maha Adil. Adilnya di mana Allah? Kalau saya sepakat Allah itu Maha Adil. Sepakatnya Allah Maha Adil. Tapi kenapa ada kasus yang tadi? Gimana menjelaskannya? Ya.
Tetap aja pengeluarannya gede, Bu. Dia ngeluh susah. Ada yang gajinya 400.000, bener bilang ke 400.000. Emang susah, dari wajahnya, dari badannya udah kelihatan. Saya bilang begini, Allah itu maha adil. Karena apa? Allah ciptakan satu antena yang namanya kolbu. Dan mereka kebanyakan manusia itu tidak memanfaatkan. Ini saya kasih tahu dulu sebentar ya Bapak Ibu. Ini tuh Bu, kalau misalkan kita panca inderanya bagus, akalnya bagus, hatinya bagus, sering zikir, ini jadi berbentuk wadah rezeki. Bentuknya goib. Nggak kelihatan. Kalau kita misalkan pintar, matematik pintar, terus fisik kita bagus, suka ngajar, terus kita rajin ibadah, itu terbentuk yang namanya wadah rezeki. Wadah rezeki itu bentuknya goib, nggak kelihatan. Dan dia bermanfaat buat kehidupan kita, malah itu jadi alat tukar untuk mendapatkan berbagai rezeki yang kita inginkan. Dan saya meyakini Bu, meyakini ini. Gini nih, kenapa saya datang ke sini ngajar nggak dibayar, nggak apa-apa? Karena saya meyakini gini, ketika saya datang di sini ngajar, berarti gini, ketika saya datang, X-nya nambah. Terus ngajar, Y-nya nambah. Niatnya ikhlas karena Allah. Y-nya nambah. Jadi wadah rezeki. Ini kalau dalam saya meyakini, ini wadah rezeki itu jadi rezeki Pak. Yang nanti dikonversinya tuh apa yang kita inginkan dapat, nggak berbentuk uang. Jadi pas saya umroh teh ada yang bayarin umroh gitu loh. Ini rahasia yang jarang orang tahu. Jadi Allah tuh maha adil karena Allah ciptakan yang namanya wadah rezeki bentuknya gaib yang dia tuh memenuhi kebutuhan kita tanpa pakai uang. Saya terus terang belajar dari guru ngaji saya. Itu guru ngaji itu saya ngajar nggak pernah bayar gitu. Tapi hidupnya sejahtera. Nah ternyata ini dia ikhlas karena Allah, jadi rumah punya, mobil punya, umroh sering. Tapi kebanyakan guru sekarang udah gajinya kecil, hidupnya susah. Karena ngajar teh niatnya nyari duit, bukan karena Allah. Akibatnya apa? Sumbu Y-nya tuh nggak naik ke atas. Mulai nyambung nggak? Nih, saya ingin kasih tahu rahasianya gini. Lanjutkan dulu. Majuin lagi. Ini materinya bisa. Nah ini nih. Berpikir supaya berpikir menggunakan hati sehingga mempertimbangkan hal-hal yang tidak kasat mata, tidak terlihat oleh panca indera atau hal gaib. Di sini surat Al-Baqarah ayat 3 ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Pak, Bapak Ibu tolong diperhatikan, ini penting dan menurut saya ini benar. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, rugi. Ya. Yang jelas kalau Bapak Ibu nggak percaya, rugi. Gini Pak, Allah tuh maha adil, karena apa? Menciptakan kehidupan yang nyata sama yang gaib. Ya. Serius nih ngomongnya nih. Makanya kan tuh, Allah bilang, beriman kepada yang gaib itu di surat Al-Baqarah loh. Berarti kan surat kedua ayat 3. Berarti ngomong di awal itu penting dong yang gaib itu. Masalahnya kita kurang memperhatikan. Gini Pak. Kalau kita berpikir hanya nyata saja, berpikir kan berarti kaya, pinter. Kan nggak semua anak orang kaya, nggak semua anak orang pinter. Iya kan? Nah Allah ciptakan tuh yang gaib Pak. Hanya punya jalur suprarasional. Jadi di sini itu yang bermain pahala. Jadi gini, nih ini penting banget nih. Kalau misalkan saya nih, saya pengen bersaing jadi pelatih Olimpiade Matematika dengan saya pakai rasional, saya itu bersaing dengan lulusan ITB, UI, jurusan matematik, S2, S3 Pak. Ya nggak akan berhasil saya itu, terus terang, pas diseleksi juga nggak akan lolos. Kemampuan matematika saya biasa saja. Nah, saya ngerasa karena ini jalurnya padat, banyak orang pinter, Allah bukakan tadi yang namanya tabungan jiwa di sini. Apa yang saya lakukan? Saya pakai zikir, sering puasa, sering ngaji, ngajar, bayaran seikhlasnya. Jadi wadah rezeki saya itu besar. Ini wadah rezeki ini mewujudkan apa yang kita inginkan.
Jadi saya bilang sama Allah, ya Allah saya pengen jadi pelatih Olimpiade Matematik, dikabulkan, seleksi saya lolos gitu. Ya mungkin karena kemampuannya, walaupun jurusannya bukan matematik, kemampuannya bagus, udah diterima gitu loh. Dan kebetulan juga mereka lihat Pak Ridwan mah orangnya nggak hitungan. Soalnya apa? Pas diajukan proposal, saya bilang saya mah nggak mau ajukan proposal. Terus gimana Pak Ridwan? Pokoknya harga saya mah lebih murah dari semuanya. Nggak dibayar juga nggak apa-apa. Kan langsung dipilih dong. Kan saya udah biasa ngajar seikhlasnya. Tetap dibayar gitu loh. Ke luar negeri dan lain-lain. Ini terus terang Bapak Ibu, jadi Allah tuh maha adil karena ciptakan di sini nih. Istilahnya ciptakan hal yang goib yang memenuhi kebutuhan kita. Jadi tetap saya tuh akhirnya bisa eksis di dunia sini karena saya kuatnya di sini. Dan saya makin gitu loh Bapak Ibu. Ini sangat penting banget. Jadi Allah ciptakan dunia goib, amal pahala, itu untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Lihat deh, guru-guru zaman dahulu gajinya kecil, tapi apa coba? Di hari tuanya banyak yang senang kan? Karena anaknya di orang pinter, jadi berguna. Karena di sini nih, mereka tabungan jiwanya banyak. Ngajarnya memang karena dedikasi. Saya terus terang ketemu beberapa orang pengusaha yang saya lihat kaya ya. Terus beliau cerita, saya tuh dulu orang susah Pak Ridwan. Terus saya tanya, kenapa Bapak bisa jadi orang kaya sekarang? Selain saya bekerja, saya ternyata rajin puasa, rajin zikir, rajin sedekah. Nah, ternyata ini rahasianya. Dia pasti dulu orang miskin. Malah saya pernah nonton TV, ada pengusaha bis Haryanto namanya. Itu keunikannya kalau bis itu teh ajan, dia berhenti sholat di masjid. Pas ngobrol sama yang punya, ternyata beliau itu rajin puasa. Malah puasanya teh tiap hari, kecuali Idul Fitri sama Idul Adha dan hari Tasyrik. Sudah dilakukan 20 tahun. Jadi ininya banyak tuh Pak, yang saya bilang ini goibnya banyak. Dan saya temui orang-orang besar Bapak Ibu, ternyata mereka tuh punya amalan-amalan yang khusus. Dan niatnya baik. Jadi kalau Bapak Ibu ingin jadi orang guru yang hebat, nih salah satunya adalah harus punya amalan khusus Pak. Puasanya, zikirnya, apanya lah. Selain juga tadi rajin belajarnya. Nyambung? Nah, itu poin pertama. Berikutnya, lanjutkan. Nah, ada terus tabungan raga, tabungan terus. Padahal sebenarnya poin terset PPT saya bagus banget loh. Saya udah rancang. Ini di sini jadi begini. Harusnya mah Al-Ajaran belinya yang ori ya. Aduh. Tahu gitu pakai laptop saya ada dibawa. Oke, lanjutkan gini. Ini poin penting Bapak Ibu. Terus ke atas. Enggak. Terus. Nah, gini. Bapak Ibu, saya ingin bilang begini. Manusia itu kan terdiri dari jiwa dan raga. Sepakat ya? Ada jiwa, ada raga. Kalau raga tidak ada jiwa namanya jenazah. Kalau jiwa enggak ada raga namanya roh gentayangan. Nah, raga itu ada kebutuhan, jiwa itu ada kebutuhan. Ini kesalahannya pendidikan Indonesia gini. Saya mau nanya, kebutuhan primer manusia apa? Sandang, pangan, papan. Itu yang saya bilang salah. Kenapa salah? Harusnya jawabannya 2 paket. Kebutuhan primer manusia yang sifatnya raga, sandang, pangan, papan. Tapi yang sifatnya jiwa apa? Ibadah kepada Allah. Kan kita tidak pernah berpikir kan memenuhi kebutuhan jiwa. Makanya banyak orang yang sakit jiwa. Contoh yang sakit jiwa apa? Udah punya rumah banyak, mobil banyak, istri banyak, masih korupsi. Istri banyak enggak? Itu impian kaum sini. Impian doang. Sudah punya rumah banyak, mobil banyak, tapi masih korupsi. Kenapa? Jiwanya sakit.
Kalau saya boleh bilang begini, ini dalam juga ini loh ya, dalam juga dunia pekerjaan, kebanyakan para pengusaha itu mikirnya apa? Sandang, pangan, papan. Para buruh itu dipikirin itu, tapi nggak pernah dipikirkan ibadahnya, sholatnya. Makanya apa? Buruh itu sering demo kan? Betul tidak? Buruh yang sering demo, mereka kebanyakan tuh pasti jiwanya kurang terpenuhi. Sok lihat gerak pabrik-pabrik, tempat sholatnya segede apa? Pabriknya ribuan, mesinnya segede apa kan nggak jelas. Makanya dia akan cenderung hatinya itu merasa kurang. Kalau ada masalah secara keuangan langsung demo. Coba di pesantren-pesantren. Saya pernah ke pesantren, beberapa hari tinggal di situ. Gaji gurunya itu kurang dari 1 juta, tapi aman dan damai itu, nggak ada yang demo. Kuat wiridnya, zikir, wirid, tenang aja hatinya teh. Dan hidupnya juga berkecukupan. Nah, yang saya ingin bilang begini Bapak Ibu. Kalau misalkan jiwa kita itu juga terpenuhi, jiwa kita tuh akan sehat. Dan ketika sehat, terus terang kayak gini lah. Kalau fisik kita kuat, kita kan bisa melakukan apa saja ya. Nah kalau jiwa kita sehat juga, kita bisa melakukan apa saja nih hati ini. Nih Bapak Ibu, ini saya ingin bilang satu hal. Tabungan kehidupan nih. Tabungan raga, uang, tanah, emas, rumah, kendaraan, dan lain-lain. Ada tabungan jiwa, sholat, puasa, sedekah, baca Al-Quran, bantu bayar hutang, menyenangkan, dan lain-lain. Ini namanya kebutuhan hidup Bapak Ibu. Jadi kebutuhan hidup itu ada yang namanya kebutuhan raga, ada yang namanya kebutuhan jiwa. Yang tadi saya bilang, sandang, pangan, papan itu kebutuhan raga. Terus yang namanya tadi ibadah, itu kebutuhan jiwa. Nah, kesimpulan saya setelah saya menjalani ilmu suprarasional, kebutuhan jiwa itu bisa memenuhi kebutuhan raga. Maksudnya apa? Kalau kita dikerja, nyari uang, untuk nyari uang, itu teh kebutuhan jiwa belum tentu terpenuhi, makanya kan masih banyak yang korupsi. Tapi kalau kita kerja, fokusnya misalkan begini lah, orang ibadah rajin ngaji segala macam, dia nggak kerja, itu kebutuhan raganya terpenuhi. Apalagi orang yang kebutuhan raganya dilakukan, kebutuhan jiwanya dilakukan rajin ibadah, pasti kehidupannya terpenuhi. Nyambung tidak? Gini deh maksudnya. Kalau Bapak Ibu kerja, nggak sholat, itu hidup Bapak Ibu pasti tidak tenang. Tapi kalau fokus ibadah, ngajar ngaji, ngajar sholat, zikir, dan segala macam, kehidupan raga kita tuh terjamin. Mulai nyambung tidak? Nah, saya punya pertanyaan gini. Lebih mudah mana nih untuk ngisi tabungan jiwa? Kita kerja ngumpulin uang buat beli tanah, rumah, dan mobil, dan emas, atau dengan cara sholat, puasa, sedekah, dan lain-lain? Lebih mudah mana? Saya mau nanya nih. Ada 2 tabungan. Tabungan raga kita ngisi dengan kerja. Nabung 5 juta sebulan misalkan. Sama yang satu lagi. Dengan rajin ibadah, zikir, ngajar, nggak mikirin bayaran. Lebih cepat mana? Lebih cepat mana? Tabungan jiwa ya. Dan lebih mudah kan? Saya kasih tahu Bu rahasia penting. Ini terus terang, ini pengalaman saya pribadi ya. Dulu teh saya tahun 2000, saya teh kan ikut lomba guru nasional matematik, juara 1 Bu. Kan dulu mah ngerasa jadi orang pinter, rada sombong sedikit. Buka les per orang harus bayar 100.000 sekali pertemuan. Mahal nggak dulu? Mahal lah ya. Mahal tuh. Nah, cuman yang saya rasakan setelah setahun saya melaksanakan itu nggak kaya-kaya Bu. Bingung saya teh. Padahal bayaran saya mahal. Padahal tujuannya kan karena saya pinter, ngasih fasilitas juga bagus, ke anak saya jadi pinter. Tapi saya nggak kaya-kaya. Terus saya jatuh sakit, sadarlah. Buat bayaran seikhlasnya. Nah pas bayaran seikhlasnya kan nggak nyari duit, nyari pahala. Tapi saya ngerasakan cepet kaya. Punya rumah, punya mobil, punya istri gitu kan. Cepet banget gitu. Saya ngerasa kayaknya ngisi dengan cara berbuat baik itu lebih cepet daripada nyari duit. Akibatnya apa?
Saya tuh sekarang ngajar-ngajar tuh mendingan nggak dibayar daripada dibayar. Karena saya meyakini ternyata ngisi tabungan jiwa, kan saya anggap nih ngajar sedekah nih. Ngisi tabungan jiwa teh hasilnya lebih gede daripada tabungan raga. Akhirnya apa? Nih yang menarik begini. Setelah saya meyakini itu, sekarang teh saya berbuat sesuatu, udah nggak mikirin hasil, Bu. Contoh gini, waktu dulu pas saya bikin buku dulu mah ya, ini buku laku nggak ya? Kira-kira ini royaltinya berapa? Saya waktu pertama bikin buku tuh ribut sama orang karena royaltinya nggak cocok. Dulu masih duniawi lah ya, gitu. Sekarang mah Pak, saya tuh bikin buku, bikin aja tujuannya apa? Untuk mendapatkan ridho Allah, manfaat buat umat. Saya tuh bikin buku tuh judulnya Karakter Suprarasional. Itu buku teh boleh di-download gratis, Bu. Berarti kan saya jualan nggak laku kan? Istilahnya teh. Tapi anehnya pas saya bikin buku itu, pas zaman pandemi, Kemdikbud ngundang saya berkali-kali. Entah saya berapa kali di hotel-hotel gitu loh. Dibayarnya gede lagi. Saya dalam mata petik, daripada jualan buku, mending jadi pembicara gara-gara buku, akhirnya lebih gede. Jadi yang saya dapat apa? Saya bikin buku niatnya karena Allah, terserah dibajak atau tidak, boleh di-download gratis gitu kan. Ternyata rezeki saya jadi nambah banyak. Karena apa? Saya mikirnya tadi tabungan jiwa. Jadi Bapak Ibu pesan saya nih, kalau kita sudah meyakini ada dua jalur rezeki, yang raga nyari duit, ini nyari pahala, si pahala itu ternyata berubahnya itu jadi ke kita juga. Dan dia tidak berbentuk kadang uang atau bukan uang. Makanya Bapak Ibu kalau ingin jadi guru hebat, saya ngasih tahu begini. Ini ada satu yang menarik. Kalau kerja mebel, jualan mebel, dibeli pakai uang jelas ya kualitasnya. Misalkan bikin apa lagi nih, bukan mebel aja deh. Bikin pisang goreng, bayar pakai duit jelas kan? Sekarang, kalau guru yang dijual apa? Ilmu kan ya? Bentuknya apa? Goib atau nyata? Goib kan? Kira-kira kalau bentuk goib mending dijual pakai uang ini atau uang ini yang goib? Hah? Mending yang goib kan? Kalau ibu dijual misalkan berapa sekali ngajar? Oh 100.000. Oh berarti ilmu harganya 100.000. Betul? Kalau kita bilang di sini berapa sekali ngajar? Oh saya mah nggak bisa dihitung. Cuman kalau Bapak ngasih uang seikhlasnya pun itu bukan harga ilmu saya. Itu mah karena saya capek ngajarnya. Ini nilai goib ini terus terang Bapak Ibu lebih gede nanti hasilnya daripada yang nyata. Dan ini terus terang Bapak Ibu, dia itu terkonversi jadi kebutuhan kita. Contoh nih saya punya lembaga nih KPM. Pas kita teh mau rekreasi lah ke depan dunia fantasi. Ada orang tua siswa KPM teh direkturnya Dupan. Pak Ridwan kalau KPM mau ke sana mah silahkan gratis. Gratis tuh. Karena apa? Kita ngajar anaknya, bayarannya seikhlasnya, dan dia merasakan kepuasan. Nah di sini mulai nyambung tidak? Jadi gini Bapak Ibu, salah satu kesimpulannya. Pertama, ada dua tabungan. Tabungan jiwa, tabungan raga. Tabungan raga itu terbatas dan di sini hanya orang-orang yang pinter yang akan sukses. Tabungan jiwa tidak terbatas, siapa saja bisa jadi orang sukses. Karena apa? Bapak Ibu, mohon maaf nih, kalau di sini nih tabungan jiwa. Kalau ada lomba Olimpiade Matematika, guru dipilih juara 1, 2, 3. Kalau ada 100 orang pasti ada sekitar 97 yang kecewa ya. Karena jatah 3. Kalau sudah tabungan jiwa, Allah misalkan sok yang bisa sholat ke masjid pahalanya 27. Kira-kira ada yang nggak kebagian nggak kalau sholat ke masjid? Waduh, saya urutan ke 100 Pak, jadi nggak dapat. Enggak kan? Tetap aja dapat. Dan itu bisa dikonversi jadi kebutuhan kita loh. Makanya kalau saya secara pribadi mendingan berbondong-bondong di sini saya mah. Kalau bisa perbanyak di sini. Puasa, zikir, ngaji gitu loh. Ngajar nggak mikirin bayaran di sini aja terus. Yang di sini mah nggak usah ikutan juga nggak apa-apa. Karena di sini Bapak Ibu kalau di sini harta, di akhirat nggak kehitung ini mah. Ini mah kehitung. Kan kita mau sukses dunia akhirat, ini yang kita cari gitu loh. Mulai nyambung. Nah,
Lanjutkan lagi. Nah, semakin besar wadah rezeki, maka tabungan jiwa semakin besar. Jadi Bapak Ibu nih, saya ingin ngasih tahu, semakin banyak perbuatan baik yang kita buat, makin tinggi level kita loh. Misalkan gini, saya terus terang masih ingat, dulu teh waktu saya ya mulai les bayaran seikhlasnya, kenalan teh tentara, pangkatnya sersan. Udah bertahun-tahun rajin puasa dan zikir, kenalnya kapten, letkol, kolonel, sekarang majen sampai bintang 4. Jadi makin lama kita teh nanti akan makin tinggi levelnya. Bahasanya mah makin hebat lah. Makanya kalau ada bahasa Sunda gini. Kalau ini bahasa Sundanya teh. Mun hayang boga perah kudu perih. Jadi maksudnya kalau kita pengen punya wibawa harus menderita, puasa, ibadah dan lain-lain. Terus mun hayang mati kudu matuh. Jadi harus rutin kita lakukan. Nanti satu saat nanti teh akan dapat ininya gitu, akan dapat manfaatnya. Jadi nggak bisa tiba-tiba gini, Pak Ridwan, saya udah puasa 1 hari ini kok nggak ngerasakan perubahan apa? Ya baru sehari. Kalau sudah misalkan 40 hari, nah biasanya akan ada rasa-rasa yang beda gitu. Jadi poin pentingnya tuh di sini nanti ini nih. Makin besar wadah rezeki, makin besar tabungan jiwa kita. Terus maksimalkan semua antena akal, hati, dan panca indera. Lanjutkan. Lewat deh, nggak jalan soalnya. Nah, ini yang paling penting. Bapak Ibu, terus gini. Ini rahasia penting. Bapak Ibu kalau ngajar di Al-Azhar, terus kita bilang ini, saya nggak mau jadi karyawan Al-Azhar, terus ngajar di Al-Azhar, dibayar nggak? Bukan tercatat nih jadi karyawan Al-Azhar, terus ngajar aja tiap hari, dibayar nggak? Enggak kan ya? Gini, saya ingin bilang. Di dunia nyata ini, di dunia rasional, ketika Bapak Ibu ngajar di Al-Azhar, harus jadi karyawan Al-Azhar. Daftar. Supaya apa? Dapat gaji dari Al-Azhar. Di dunia gaib ini, di dunia gaib, harus daftar jadi karyawannya Allah. Jadi melakukan aktivitas itu untuk mendapatkan ridho Allah. Kalau enggak mendapatkan ridho Allah, enggak bisa dapat bayaran. Misalkan begini, ngajar nggak dibayar, kenapa nggak dibayar? Ini biar dikatakan sebagai orang baik, ya nggak bisa. Makanya terus terang pas zaman pilkada tuh, atau bukan pilkada, caleg-caleg, kan nyumbang-nyumbang tuh ya. Itu niatnya karena Allah atau bukan? Saya nggak tahu tuh. Bisa jadi kalau itu tidak jadi tabungan jiwa ketika niatnya memang bukan karena Allah. Jadi ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu misalkan ngajar nggak dibayar, rajin puasa, rajin ngaji dan lain-lain, bukan karena Allah nggak dapat tuh tabungan jiwanya. Makanya saya perhatikan begini Bapak Ibu, ini mohon maaf. Guru ngaji saya itu kerjanya cuma ngajar ngaji, tidak jelas gajinya, tapi hidupnya sejahtera. Banyak guru-guru sekarang udah hidupnya susah, tapi tidak sejahtera. Setelah saya cek, beda niat. Dia ngajar itu ya nyari duit. Lumayan Pak, cuma 400.000, tapi kan nama saya dikenal bisa buat ngajar les ke tempat lain. Ya nyari duit. Sehingga tidak menjadi tabungan jiwa yang dia lakukan. Efeknya apa? Tidak berbalik ke dia. Jadi Bapak Ibu yang saya ingin bilang ketika Bapak Ibu melakukan aktivitas nih, ngajar di Al-Azhar, saya ingin bilang nih. Ketika ngajar di Al-Azhar, terus niat kita untuk mendapatkan ridho Allah, dua-duanya dapat. Pahala ngajarnya tuh dapat, duit dapat. Tapi kalau ngajar di Al-Azhar doang, dengan niatnya ngajar di Al-Azhar nyari duit, dapatnya ini nggak dapat. Terus terang, enaknya kalau kita ngajar di Al-Azhar dengan niat untuk mendapatkan ridho Allah, saldo pahala kita terus nambah ketika ngajar. Karena ingat, saya ingin bilang, ilmu tadi kan bentuknya goib kan ya. Berarti kalau bisa, jangan berpikir kita ngajar ilmu untuk mendapatkan gaji. Gaji itu mah karena jerih payah kita doang aja, fisiknya, ilmunya bukan. Dan biarlah Allah yang bayar. Supaya apa? Kita tuh mendapatkan terus pahala dan nanti berkahnya.
Nyambung tidak? Nah, berikutnya. Ini kenapa kita harus menjadikan Allah majikan, milik Allah, kerajaan langit dan bumi, dan apa yang di dalamnya, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kan Allah punya kerajaan langit dan bumi, jadi tinggal minta kalau susah. Allah ada Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi kita harus bergantung kepada Allah gitu. Terus berikutnya, apa Asmaul Husna, terus berikutnya, lanjutkan. Nah, ingin saya bilang ini. Bapak Ibu lihat. Ini yang merah itu kebutuhan hidup. Kalau kita kerja kepada makhluk, si biru ini kan anggap tabungan jiwa. Y-nya kurang, ke Allahnya kurang, berarti ini merahnya masih ada. Artinya apa? Kalau kita kerja hanya untuk nyari duit saja, pasti merasa kurang terus. Tapi kalau kita kerja kepada Allah, Y-nya kan tinggi, ini ketutup. Sok deh Bapak Ibu. Jadi misalkan kita nggak jadi Al-Azhar, rajin puasa, ngaji, zikir, banyak berbuat baik, itu nanti hidup tuh tenang. Dan menurut saya, berbuat baiknya seorang guru, itu bukan, mohon maaf ya, wah saya Pak mau berbuat baik jadi seorang guru, saya mau nanya gini, lebih bagus suka sedekah atau bikin buku, terus bukunya itu disedekahkan, dibaca orang gratis? Mending sedekah duit atau sedekah bikin buku dibaca orang bebas? Hah? Dua-duanya ya kalau bisa. Tapi kalau boleh milih, bikin buku. Makanya maksud saya dari sekarang Bapak Ibu, kalau kita sudah kerja kepada Allah, fokuslah pada profesi kita. Bikin buku, saya terus terang Bu, sekarang niat saya bikin buku, di-upload di web saya. Boleh download gratis. Tapi saya cetak juga, saya jual, supaya dapat tanda tangan saya gitu. Dan ternyata laku juga loh. Saya pas pelatihan, banyak yang beli, dapat tanda tangan dalam diri saya. Ternyata pahala dapat, uang dapat. Dan terus terang, kalau itu kan Pak, kalau kita sudah meninggal, buku itu masih dibaca, kan pahala ngalir terus. Ya pesan saya dari sekarang, Bapak Ibu, cobalah Bapak Ibu bikin buku sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita guru bahasa Indonesia, bikin buku bahasa Indonesia, bikin cerita, terus nggak usah dipikir ini laku apa enggak. Upload aja di mana gitu, di-share, boleh silakan gratis. Itu nanti ketika orang sudah baca, itu jadi tabungan jiwa Pak, Bu. Jadi pahala aja. Saya juga sekarang bikin buku, saya upload kok buku-buku saya di web saya, Ridwan Group. Orang boleh download gratis. Dan ketika orang baca dapat manfaat, pahala kita nambah. Dan itu jadi berganti yang tak terduga. Dan kadang-kadang itu rezeki kita terduga datang. Nyambung ya? Sekarang saya mau nanya. Mau kerja kepada Allah atau kepada Al-Azhar? Kerja kepada Allah dan tempat kerjanya di Al-Azhar gitu loh. Supaya apa? Tabungan jiwa dapat, tabungan raga dapat. Nah sekarang kalau sudah berpikir kerja kepada Allah, tolong utamakan yang membuat Allah itu dalam tanda petik sih, Allah pun tidak butuh kita. Allah tuh senang. Apa? Ketika kita banyak karya. Jadi misalnya bikin buku, nanti upahnya dari Allah Pak. Ini yang jadi masalah gini. Upahnya dari Allah gimana caranya Allah transfer ke rekening yang mana? Itu gara-gara kita hatinya tuh masih kurang cerdas. Kalau Allah tuh ya, ini saya pengalaman pribadi ya. Kalau Allah itu ketika misalkan kita berbuat baik dengan sungguh-sungguh, Allah tuh akan kasih momentum kita itu naik derajat deh. Ini kayak gini lah. Tahu Parel Prayoga nggak? Ojo dibandingke gitu kan. Itu kan dulunya bukan siapa-siapa. Tapi sekarang kemana-mana katanya konsernya itu kalau di luar Banyuwangi 50 juta bayarannya, kalau di Banyuwangi 15 juta. Kalau saya duga itu anak itu sebelumnya kan ngamen, niatnya ngebantu orang tua, itu kan perbuatan baik. Jadi akan ada masanya sama Allah itu dibuat ngetop. Kita juga sama Bapak Ibu, coba bikin buku atau bikin apa jadi YouTuber, niatnya untuk mendapatkan ridho Allah.
Nanti akan ada masanya kita tuh dibuat ketop. Terus terang dulu saya masih berpikir, ngapain saya bikin tulisan nggak dibaca orang? Setelah saya merenung, akan ada masanya nanti tulisan kita dibaca orang setelah kita dibuat ngetop sama Allah. Nah makanya Bapak Ibu sekarang berbuat baik saja, karena apa? Allah yang akan menilai kita kok. Dan Allah akan kasih upahnya bisa sekarang atau nanti. Nyambung tidak? Yakin ya? Mau berkarya tidak? Bikin apa? Kue Pak. Aduh itu Pak, nggak nyambung atuh. Mau dagang Pak, aduh. Kan kita ngomongnya jadi guru. Sok Bapak-bapak mau bikin apa sekarang kira-kira? Bikin buku ya? Nggak usah, bikin buku semua. Ya nggak apa-apa kan, beda-beda tuh bukunya juga. Terus nanti kalau nggak dibayar gimana? Nggak apa-apa, Allah yang bayar. Terus gini, kenapa sih nggak yakin sama Allah? Kan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saya mah Bu, saking yakinnya saya bisa ngajar di sini nih. Mohon maaf, anggap tidak dibayar. Allah yang bayar kok. Bentuknya apa? Ya terserah Allah. Yang jadi masalah kita itu tidak pernah menganggap Allah itu ada sih. Ada tapi tidak maksimal menganggap adanya. Tahu nggak arti qul huwallahu ahad itu apa? Allah itu esa maksudnya apa? Terus apa lagi? Maknanya buat kita, manfaatnya buat kita. Saya mah beda memaknainya Pak. Jadi katakanlah Allah itu esa, maha esa. Gini Pak menurut saya tuh. Allah itu maha esa itu bukan hanya satu, tapi satu kesatuan Pak. Jadi semua teh diliputi Allah. Sehingga ketika saya melihat Bapak, saya melihat kekuasaannya Allah. Sehingga jadi ingat Allah. Dan ketika ingat Allah, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa. Jadi artinya ketika lihat Bapak Ibu itu saya jadi ingat Allah, sehingga tidak ragu apa yang saya lakukan. Ngajar nggak dibayar, apa udah nggak mikir, karena Allah tuh pasti tahu. Termasuk berbuat jahat juga. Takut gitu loh. Itu maknanya. Kalau Allah satu, Allahnya di mana? Di aras yang nggak nyambung atau nggak ingat-ingat. Dan Allah mah di aras ini, nggak di sini. Saya pernah ke Filipina. Datang teman, dikasih bir. Minum bir. Oh, kan saya orang Islam. Tuhan kamu kan di Indonesia, di sini mah nggak ada. Karena menganggap tadi Tuhannya tuh di Indonesia, di sini nggak ada. Ya tetap aja kan kalau saya bilang di mana-mana ada. Jadi makna yang tadi ya, kembali ke sini, ada juga satu rahasia penting Bapak Ibu. Kalau kita, ya, ini kalau punya masalah, kalau sudah jadi karyawan Allah, sebut nama Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Saya dulu mau beli ruko Pak, nggak punya duit. Aduh ini nggak punya duit beli ruko nih. Terus saya ingat, baca ya Goni ya Mugni ya Goni ya Mugni ya Goni yang maha kaya ya. Wirid itu terus. Terus saya tuh tiba-tiba ketemu ruko, bingung kan. Baca itu dapat ilham bisikan untuk beli itu, minjem uangnya ke Pak Anu. Minjem dulu saya uang teh, nggak pakai bunga. 1.075.000.000 saya ingat-ingat. Terus udah minjem kata orang tua saya tuh, nanti bayarnya kapan Pak Ridwan? Saya usahakan 1 tahun. Nah wirid itu terus Pak, penghasilan saya tuh gede tiap bulan tuh. Jadi akhirnya cepat nutupin itu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan nih, kalau kita sudah jadi karyawannya Allah, kalau kita butuh sesuatu, misalkan pengen mudah belajar, baca ya alim, ya alim, ya alim gitu loh. Jadi baca di Asmaul Husna yang memang kita butuhnya apa. Tapi dengan syarat sudah jadi karyawannya Allah loh ya, meniatkan segala sesuatu untuk mendapatkan ridho Allah. Tapi terus terang istilahnya teh tidak semua itu bacaan cocok untuk orang tertentu. Misalkan ya, jadi seorang pemimpin harus tegas. Ada anak berbuat salah, wiridnya ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Mau tegas, aduh kasihan ya.
Kalau ya Rahman ya Rahim itu kalau bisa anak buah supaya atasannya jadi baik gitu kan, bisa gitu. Ya. Tapi intinya adalah kalau kita sudah jadi karyawan Allah, mintalah dengan nama Allah yang itu. Nih saya ingin bilang gini, ini Bapak Ibu, untuk menjadi orang besar, menurut saya kita jangan pakai cara rasional ya, harus cara suprarasional. Karena kalau cara rasional kita udah kalah bersaing. Ini contoh, saya punya teman mau masuk sekolah Taruna Nusantara. Kan kalau Taruna Nusantara kan sudah banyak inilah, anak jenderal, anak apa gitu. Teman saya teh orang biasa. Apa yang dia lakukan? Banyak puasa, banyak zikir, anaknya pun banyak ngaji dan segala macam, dan akhirnya lolos. Kalau dia nggak ditambah dengan itu, susah. Jadi Bapak Ibu juga ketika berkarya nih, berkarya bikin buku, jangan cuma bikin buku doang, dipuasain bukunya teh. Pas bikin kalau bisa lagi berwudu, supaya nanti ada kekuatan suprarasionalnya, sehingga dia berhasil. Lanjutkan. Terus. Nah, terakhir deh, merencanakan kesusahan. Saya terus terang, gara-gara slide-nya nggak jalan begini, saya tadi yang saya bilang, PPT saya itu udah bagus gitu loh. Bapak Ibu, ini ada yang menarik ini. Ada ayat Al-Quran kan, Al-Insra ayat 56, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahan. Betul kan? Ini saya orang matematik, jadi suka mikir logika gini Pak. Setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kemudahan. Kenapa enggak kita rencanakan sulit dulu, setelah itu jadi mudah? Kan kalau setelah kesulitan itu kesannya udah ditakdirkan sulit, nanti ketemu susah. Kenapa enggak rekayasa kita susah dulu? Baru nanti ketemu senang. Dengan cara apa? Misalkan saya hari Kamis mau puasa kan merencanakan susah kan, pasti ketemu senang. Jumat mau sedekah, saya mau kuliah lagi ya S2, S3 kan susah. Pasti setelah itu ketemu senang. Jadi Bapak Ibu kalau pengen jadi guru yang hebat, banyak karya dan sukses dunia akhirat, rencanakan kesusahan. Nanti akan mendapatkan nanti kesenangan dan kesenangan tak terduga. Lanjutkan. Terus. Nah, contoh nih ya, saya sarankan kalau pengen jadi guru hebat, banyak karya dan sukses dunia akhirat. Nanti saya juga akan tampilkan video ini saya deh. Tapi ini PPT saya nggak jalan gara-gara nggak ori ya. Saya ada yang terbaru. Aduh, kacau nih. Nanti saya share ya pasti. Kalau kita itu rencanakan 3 hal, 3 antena dibuat susah Bapak Ibu. Hati, kita harus rajin sholat berjamaah, zikir, tahajud, puasa Senin Kemis, sholat duha, baca Al-Quran, sedekah, dan lain-lain. Itu rencana susah hati. Kalau kita kurang ibadah hatinya, itu jangan berharap kita jadi orang besar deh. Berikutnya, kalau akal, sering mendengarkan kajian, membaca buku, belajar, ikut pelatihan, mengajar, menasihati, mengerjakan soal, membuat buku, jadi YouTuber, itu merencanakan kesusahan. Jadi hidup jangan nyantai. Ikut pelatihan, bikin konten apa kayak gitu loh. Berikutnya panca indera, senam pagi, jalan sehat, meningkatkan keterampilan, menjaga kebersihan diri, menjaga pola makan, dan menjaga kesehatan. Bapak Ibu kalau ini diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah, ini bakal beruntung. Lanjutkan terakhir. Ini saya ingin ngasih tahu rahasia penting. Bapak Ibu mau jadi orang beruntung nggak? Gini nih ayatnya nih. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat supaya menetapi kesabaran. Jadi usahakan setiap waktu wadah rezeki tabungan jiwa kita terus membesar agar kita menjadi orang merugi. Gini maksudnya. Saya membaca logika ayat ini gini Pak. Sama enggak? Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali. Sama dengan ini. Sesungguhnya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keberuntungan jika. Sama enggak? Dia beruntung jika beramal soleh. Kalau beramal soleh kan berarti saya anggap ini sungguh panca indera. Kita banyak berbuat baik,
Nih, X-nya jalan. Berikutnya, nasihat menasehati. Sorry, pertama beriman ya. Beriman itu sumbu hati. X-nya ke atas, Y-nya ke atas. Amal soleh, X-nya ke atas. Terus kemudian nasihati, Z-nya ke bergerak. Jadi membesar Bapak Ibu. Jadi kalau bisa nih saya ingin bilang gini. Saya ingin bilang gini. Bapak Ibu setelah saya merenung ya. Kalau kita jadi seorang guru, sebenarnya punya peluang besar jadi orang hebat dan orang beruntung. Kenapa? Di surat Al-Asr nih kalau ini tuh sebenarnya bergerak nih gambarnya tuh. Jadi kita seorang guru pertama beriman. Kalau kita misalkan rajin puasa, rajin sholat, tahajud, rajin ibadah, ya kita tuh naik Pak. Terus beramal soleh ngajar, niatnya untuk mendapatkan ridho Allah bukan uang ya. Itu berarti apa? Si X-nya bergerak. Terus Z, nasihat. Jadi ketika ngajar kita nasihati anak, Z-nya bergerak. Itu volumenya Pak, volume wadah rezeki kita itu membesar. Nah ketika membesar berarti kita jadi orang beruntung. Terus Pak, kenapa guru banyak yang tidak kaya? Karena tidak meniatkan ini. Keberuntungannya adalah wadah rezeki ini nanti bisa dibawa di akhirat. Kalau orang yang kerja di tempat lain belum tentu dapat ini Bapak Ibu. Dan uniknya adalah nanti kalau guru yang seperti ini kebutuhan hidupnya terpenuhi. Kebutuhan hidupnya terpenuhi. Nyambung tidak Bapak Ibu? Nyambung ya? Kayaknya udah deh. Pak Ihsan, ada yang ini enggak? Produk KPM. Coba tampilkan. Nih Bapak Ibu, saya contohkan beberapa kegiatan KPM. Lembaga saya yang saya buatnya teh untuk mendapatkan ridho Allah. Saya teh buat tes bayaran seikhlasnya sejak tahun 2003 sampai sekarang belum bangkrut-bangkrut Pak. Orang bilang mah 6 bulan bangkrut, tapi sekarang belum bangkrut-bangkrut, malah tambah maju dan tambah maju. Ini informasi, klik terus. Terus. Info program, terus pendidikan pelatihan, terus. Nah saya buat kelas reguler, berbakat, bahasa Inggris, penelitian, kiroati, ini semua bayaran seikhlasnya Pak. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan ridho Allah. Buat saya apa? Ketika sudah ngajar, itu tuh tabungan jiwa nambah gitu aja prinsipnya. Terus lanjutkan. Terus. Nah, terus lagi. Oh, mundur lagi Pak Ihsan. Mundur. Nah, info pelatihan Pak Ihsan. Ini, saya bikin pelatihan KS MIPA, Bisa MIPA, pelatihan siswa, pelatihan guru, pelatihan nasional, tips dan trik lomba. Ini bayarannya seikhlasnya. Tujuannya apa coba sebenarnya? Bukan buat nyari uang Pak, buat nambah tabungan jiwa di sini. Makanya kan saya jadi banyak karya, bikin lomba, bikin apa. Tiap lomba jadi buku itu Pak. Jadi buat saya sarankan kepada Bapak Ibu, mindset kita diubah. Cobalah sekarang bikin kegiatan yang bermanfaat, tujuan untuk mendapatkan ridho Allah buat tabungan jiwa. Ini buat dibawa di akhirat nantinya. Jangan pulang teh nyantai-nyantai, weh. Ya, jadi orang biasa. Dan itu pasti dibalas Allah loh, Pak. Saya terus terang buat pelatihan tidak dibayar, ternyata bayarannya tidak terduga kok sama saya tuh. Tiba-tiba dapat apa yang tidak pernah kita pikirkan. Jadi istilahnya tuh banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan akan dapat. Nyambung tidak Bapak Ibu? Jadi mulai sekarang tuh kita berkarya dan bayarannya dari Allah. Udah nggak usah mikir. Karena Allah pasti bayar kok. Lanjutkan lagi Pak Ihsan. Nanti saya share, jadi kalau ada yang mau pakai jasa kita silahkan. Lanjutkan lagi. Ini keluarga supranasional MIPA itu apa tentang bikin les bayaran seikhlasnya untuk masing-masing. Ini kegiatan pelatihan Bisa MIPA. Terus lanjutkan. Terus klik.
Ini videonya nggak jalan. Lanjutkan terus Pak Isan. Ini saya bikin pelatihan, ini saya kasih tahu sedikit. Saya bikin pelatihan bayarannya 2 juta. Cuman sehari. Wah, Pak Ridwan nyari duit dong, bukan nyari duit. Nyari orang kaya. Ini serius nih, gini soalnya. Saya kan punya komunitas Pak, komunitas suprarasional. Jadi jaringan suprarasional. Itu tuh tempat orang-orang berkumpul berbuat baik. Saya kan bisa pelatihan gratis-gratis kan. Anggotanya orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah. Guru-guru yang hidupnya susah, butuh bantuan gitu loh. Jadi pas giliran jaringan suprarasional itu, yang ada Pak, saya butuh bantuan ini, saya butuh bantuan ini gitu kan. Yang kebantu saya doang. Saya butuh orang kaya dong untuk gabung, makanya saya buat jaringan suprarasional, bikin pelatihan, bayarnya 2 juta. Yang ikut pasti orang kaya kan. Nah orang kaya itu saya ajak untuk ngebantu yang miskin ini. Nyambung tidak? Ya uangnya buat bantu nanti urusan yang tadi gitu. Nah jaringan suprarasional Bapak Ibu saya buat untuk membuat orang itu bisa berbuat baik, nambah tabungan jiwa. Salah satunya buat guru adalah ngajar dengan bayaran seikhlasnya. Kalau Bapak Ibu ingin ngajar dengan bayaran seikhlasnya, boleh bergabung dengan kami, jaringan suprarasional. Bayarannya itu langsung dari Allah. Dan biasanya orang yang bikin les bayaran seikhlasnya, insya Allah bakal jadi orang-orang yang beruntung. Karena dapat rezeki tak terduga. Saya mau nanya, siapa yang ingin jadi guru hebat dengan bikin les bayaran seikhlasnya? Bingung saya nih. Oh, cuma satu, Pak. Namanya siapa, Pak? Apa? Jikri. Hizri. Hebat, Bapak. Cuma 2 orang. Ini saya dari tadi ceramah nggak tersentuh ini. Saya doakan yang tadi ngacung jangan bakal jadi orang hebat deh. Ya. Itu kan baru salah satu loh ya. Terus gini, jangan lihat si Pak Ridwan emang bisa apa sih? Emang guru hebat? Enggak, saya sih bukan guru hebat. Saya mah guru beruntung gara-gara banyak melakukan banyak hal gitu loh. Yang ingin saya bilang gini, sebenarnya mulai dari sekarang saya sudah menyadari tabungan jiwa atau pahala itu harus lebih kita utamakan daripada uang. Emang uang mau bisa segede apa sih membuat kita kaya? Terus akhirat bekalnya apa? Kalau kita orientasinya uang, akhirat bisa jadi nggak ada apa-apanya karena lupa niatnya. Tapi kalau di sini uang dapat, akhirat dapat, dan melakukan berbagai kebaikan untuk bekal akhirat nanti. Gitu. Ini yang tadi saya buat ini tuh untuk tadi orang kaya. Lanjutkan lagi. Nah, saya bikin pelatihan gratis nih buat guru. Ya gabung dengan guru itu ya kebanyakan banyak guru. Kan saya bikin ini Pak. Bikin koperasi simpan pinjam tanpa bunga. Anggotanya guru, kerjanya minjem terus. Nabung mah enggak. Makanya saya buat itu tadi. Buat orang kaya supaya mereka yang bantuin saya untuk ikut nyumbang gitu. Ini karyawan, lanjutkan lagi. Terus klik. Kegiatan pelatihan tuh biasa ikhlasnya. Lanjutkan. Pelatihan guru 4 hari 3 malam. Lanjutkan lagi. Udah deh, klik. Gini Bapak Ibu, kesimpulannya ya. Ini gampang banget kesimpulannya tuh. Bapak Ibu saya mau nanya gini. Bapak Ibu saya mau nanya. Kalau misalkan di Al-Azhar ini ada pengumuman begini. Kalau misalkan ada guru bisa bikin buku sebulan 1 nanti misalkan ya, terus bukunya tuh mau disedekahkan sama Al-Azhar akan dikasih uang 100 juta. Mau bikin buku nggak tiap bulan? Mau kan? Itu bukunya disedekahkan gitu. Allah bilang kalau kita sedekah dibayar 700 kali lipat ya, bahkan lebih. Kenapa enggak kita berpikir berbuat baik itu untuk Allah gitu loh. Bikin buku untuk Allah, bikin lomba untuk Allah, bikin soal untuk Allah. Allah akan bayar. Emang Allah bohong? Enggak pernah bohong kan?
Kenapa kita tidak meyakini itu sih? Dengan banyak berkarya dan segala macam gitu. Jadi mulailah sekarang kita berkarya itu untuk Allah, pasti Allah balas. Makanya saya terus terang Bapak Ibu, saya mah sekarang secara pribadi ya, kalau ada perusahaan ngundang, saya dibayar, terus ada sekolahan ngundang, saya nggak dibayar, saya mending yang nggak dibayar. Karena Allah yang bayarnya pasti lebih gede. Nih main sekarang kita rubah, kalau kita ingin jadi guru hebat, coba niatkan segala sesuatu untuk mendapatkan ridho Allah dan yakin Allah tuh pasti bayar kita. Dan hebatnya tadi, dunia akhirat dapat. Kan saya ingin bilang, kita tuh kalau nggak pakai jalur yang ini, Bapak Ibu, nggak akan bisa jadi apa-apa. Kita jadi orang biasa. Tapi kalau sudah pakai jalur ini, kita pasti jadi orang luar biasa. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Ridwan ya, sudah menyampaikan ilmunya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir secara offline maupun yang online bisa meresapi ya, bisa mengamalkan insyaallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti di awal yang sudah saya sampaikan, kita punya waktu sekitar 20 menitan lebih dikit ya untuk sesi tanya jawab. Jadi untuk sesi yang pertanyaan ini nanti sebelah kanan saya barisan ini Bapak-bapak satu, atau sebelah sini nanti satu. Kalau waktunya cukup kita tambah lagi, jadi satu-satu dulu. Baik, dari sebelah kanan, Pak Jasril bisa dibantu, langsung menuju ke mic sebelah sini Ibu. Ya, sebelah sini Bapak. Kemudian yang sebelah sini silakan. Ya Ibu, langsung menuju ke mic di sana. Iya, biar nanti kita dengar. Silakan Bapak di sana. Kenalkan dulu Bapak namanya siapa, guru apa, kemudian dari sekolah mana. Ya, sudah bisa di situ Pak? Iya, di situ. Bisa di ini. Nah, dicoba dulu. Oke, siap. Ibunya sebelah sini. Oke, boleh. Silakan langsung. Apa yang ingin ditanyakan kepada Pak Ridwan? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hal menarik yang tadi saya simak dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Ridwan Hasan Saputra terkait dengan apa yang kita diskusikan pada siang hari ini. Saya lihat kalau Pak Ridwan karena guru matematik, mungkin dengan memberikan tawaran bayaran seikhlasnya masih ada murid yang mau, bahkan banyak barangkali. Tapi saya Pak pernah menawarkan itu Pak ke anak-anak saya. Ayo nak, belajar bahasa Indonesia gratis, nggak perlu mikirkan bayaran. Alhamdulillah rumah saya tetap sepi gitu, tidak ada yang datang. Jadi untuk memperbesar ranah tabungan jiwa saya sudah berupaya. Namun saya tidak berhenti Pak. Saya mencoba hal lain yang dibutuhkan oleh anak. Oh ternyata ada lomba baca puisi dan saya alhamdulillah punya kemampuan di sana. Lalu saya sama, dulu berniatnya yang penting ada anak yang suka, saya latih. Saya sampai akhirnya sampai akhirnya kemudian saya mengajar di Al-Azhar dan Al-Azhar mengajarkan saya dunia materialis, Pak. Jadi ketika saya ngajar dibayar gitu. Ketika jadi juara, saya mikirnya akhirnya jadi berikutnya itu harus dibayar gitu. Nah, itulah yang mungkin ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita bisa ngerem agar niat kita terus terjaga gitu untuk kemudian tidak terjebak pada dunia materialisme. Itu satu. Yang kedua, kadang kita berusaha berikhtiar untuk maksudnya menjaga hati untuk lurus, untuk kita senantiasa mengharap ridho dari Allah, tapi kadang kebutuhan-kebutuhan dunia yang penuh diliputi oleh dunia material juga kita tidak, kadang jadinya kalah lagi gitu Pak. Misalnya contoh, mungkin kalau kita punya keinginan seperti tadi, pingin umroh, pingin mobil dan seterusnya, itu bisa kita tunda. Tapi ketika ada anak merengek, harus bayar SPP, harus bayar yang lain-lain, kadang akhirnya jadi kita akhirnya kembali lagi ke dunia materialistis tadi itu Pak. Itu saja mungkin bagaimana kiat-kiatnya agar hati kita tetap istiqomah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Namanya siapa Pak? Lupa ya? Oh iya lupa. Nama saya Rafiuddin Pak dari SMA Islam Al-Azhar 1. Masya Allah dekat. Ya terima kasih Pak Walidin. Ya. Saya jawab langsung Pak. Oh mau langsung? Ya takut lupa. Ibu siap-siap. Ya silakan Pak. Biar duduk dulu yang nanyanya. Ya. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi gini Bu, Pak. Sok duduk dulu Pak.
Jadi kita misalkan kalau bahasa Indonesia gimana ya bikin kursusnya supaya laku gitu. Sebenarnya gini, ada beberapa jalan supaya kita jadi bermanfaat dalam ini bahasa Indonesia ya. Bisa jadi kita bikin kursus mendongeng, bikin kursus baca puisi, bikin kursus menulis. Jadi yang membuat orang tuh pasti ada pasarnya lah. Dan memang supaya teknik strategi marketing itu ada yang hubungannya dengan karya yang akan dia buat. Mungkin kita nanti upload di media sosial. Yaitu selain mengajar ya secara teori, tapi tadi menulis, puisi, mendongeng. Terus terang saya juga suka bikin puisi Pak. Nanti saya terbitkan puisi cinta Pak Ridwan. Nanti saya share deh ya. Lewat mahasiswa ya. Siap. Siap, siap. Yang kedua, ini yang sangat penting ya. Kadang-kadang ketika kita ikut motivasi sadar, terus kemudian bergaul dengan teman-teman yang di dunia materi ke bawah lagi. Makanya saya buat Pak jaringan suprarasional. Bapak Ibu setelah pelatihan ini saya harapkan ikut jaringan suprarasional, daftarnya gampang, supaya sebulan sekali kita ketemu di cas lagi gitu. Kan kalau kita bergaul dengan orang-orang kaya, ke bawah kaya tapi kita belum kaya, akhirnya nafsu pengen jadi kaya tapi nggak bisa. Akhirnya stres. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang biasa-biasa saja, jadi bersyukur. Pak, saya kemarin umroh kan bayar 60 juta lebih itu gabungnya dengan orang-orang kaya Pak. Kaya-kaya banget deh. Saya sempat rada stres juga tuh. Waduh ini duitnya banyak banget. Saya mah duitnya nggak segitu. Maka saya pas ke Pekalongan saya pesen. Tolong saya nanti di Pekalongan besok saya tidurnya di rumah guru yang gajinya kecil. Yang paling kecil biar saya merasakan tidur dengan di rumah guru yang hidupnya susah. Biar saya bersyukur. Jadi salah satunya Pak, itu ikut jaringan suprarasional. Terus bergabung dengan komunitas-komunitas yang membuat kita itu menjadi hidupnya lebih baik. Jadi di jaringan suprarasional itu kita nanti ikut nyumbang, ngasih ke panti asuhan, jadi kita rada bersyukur Pak. Jadi tidak kebawa ke dunia yang lain. Terus berikutnya nih, saya ingin bilang, kalau kita terjebak ke dunia materi, misalkan anak kita butuh ini dan butuh itu, sementara penghasilan pas-pasan. Dalam pengalaman saya Pak, kalau tabungan jiwa kita itu sudah besar, itu kita itu tidak akan terjebak ke dunia materi karena Allah langsung berikan rezeki kita dari sangka-sangka untuk menyelesaikan masalah kita, Pak. Sebenarnya ini ilmu saya masih banyak ya. Jadi silakan beli bukunya, di situ ada cara bagaimana menyelesaikan masalah. Misalkan gini, kita pengen punya rumah. Saya terus terang punya rumah lebih dari 1, lebih dari 4 Pak. Tapi istri 1 Pak ya. Iya. Boleh 4 padahal Pak ya. Itu saya dapatkan beli rumah itu caranya unik Pak. Saya kalau pengen punya rumah baru, caranya tuh nggak nabung. Saya bantu masjid, beli semen, beli batu, beli jadi aja rumah tiba-tiba nanti teh. Jadi ternyata kita itu masalah kita akan beres ketika kita banyak nolong orang, gitu aja prinsipnya. Jadi kita jangan terjebak ke dunia duniawi, tapi banyaklah untuk banyak nolong orang, bermanfaat buat orang, insya Allah urusan kita beres Pak. Ini pengalaman saya. Mudah-mudahan kejawab ya Pak. Oke, baik Pak Wahyudin. Jawabannya simpel ya. Seorang insinyur pertanian tapi jadi pembina olimpiade ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Saya kan guru kelas, saya kan guru bidang ini. Nah, ayo kita tatap masa depan kita lebih baik. Silakan Ibu yang sudah tadi tunjuk jari. Jangan lupa Bu mengenalkan diri, siapa namanya, dari sekolah mana. Ya, diketok dulu. Cek. Iya, sip. Monggo, Bu. Terima kasih, izin dibuka ya Pak, maskernya biar jelas. Baik, saya Bu Tiwi dari SD Pak. Iya. Tapi pertanyaannya 2 buat Pak Zahrudin, 1 buat Pak Ridwan, 1 boleh ya Pak? Oh, boleh. Tapi ke Pak Ridwan dulu Bu ya. Baik. Ya, nanti Pak Zahru nanti jawabnya lewat WA saja Bu ya. Ya. Monggo, silakan Bu. Untuk Pak Ridwan nih Pak. Kan tadi Bapak memaparkan dari awal itu kita ikhlas gitu ya Pak ya. Nah, untuk bisa ikhlas ini kan tauhid dan akidahnya ini kan harus benar ya Pak ya. Karena kalau secara teori tadi saya mencoba mendalami gitu yang Bapak sampaikan. Kayaknya tuh mau dipraktekin gitu. Tapi nggak tahu wallahu alam karena mungkin secara teori terlihatnya mudah. Saya jawab pertanyaan Bapak bisa menjawab.
tapi prakteknya wallahu alam bisawab. Nah, karena ini kan ilmunya ini ilmu by hikmah gitu ya Pak ya, yang tidak bisa diluruskan. Sehingga kalau saya sebagai guru itu kan ya harapannya saya fokusnya mengajar dan juga berkarya, melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya untuk orang lain gitu. Tapi kalau sudah kepentok nanti pada suatu hal yang mungkin saya nggak tahu, pasti kan nggak ngerti juga apa yang akan saya lakukan. Sehingga perlu tauhid dan akidah yang mungkin lurus gitu ya Pak ya. Sementara akidah dan tauhid yang lurus kan juga perlu ilmu Pak. Bisa jadi ilmu saya kurang, saya tidak tahu sehingga saya menyelesaikan segala sesuatunya mungkin tidak benar. Nah ini menurut Bapak bagaimana ini? Kalau misalnya tadi Bapak ada gangguan nih di awal-awal slide-nya agak macet, saya pun pribadi ada gangguan juga, mulai ngantuk gitu. Saya rasa, aduh ini kayaknya setan mulai Mengganggu. menutupi saya Iya. sepertinya begitu. Karena ini bagi saya ini hikmah gitu ya, ilmu by hikmah gitu, bukan hanya teori gitu. Nah menurut Bapak bagaimana? Saya lanjut ke Pak Zarudin. Iya, Bapak. silakan. Langsung ke pertanyaannya aja, Bu. Ya. Baik, Pak Zarudin, tadi saya tergelitik yang siswa yang tidak Islamik tadi yang mungkin Bapak pernah temui ya, itu juga jadi keresahan saya gitu, sempat ada murid yang sudah lulus, kemudian kita lihat di IG ya Bu Naida ya, dan penampilannya jauh berbeda. Ini sebetulnya yang salah sayanya atau bagaimana gitu ya Pak ya? Karena kan berhubungan dengan orang tua ya Pak ya. Apakah mungkin jangkauan guru itu kan hanya murid. Nah, kalau untuk orang tua ini membangun iklimnya ini seperti apa? Karena balik lagi semua kultur itu kembali kepada orang tua. Makasih, mungkin itu saja Pak Zarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Tiwi. Silakan Pak Ridwan langsung dijawab. Gini Bu, saya tadi menyampaikan terakhir kita itu harus merencanakan kesusahan. Nah, salah satu merencanakan kesusahan itu ikut pengajian, ikut kajian tentang masalah tauhid, ikut belajar apa, terus kita lakukan. Jadi jangan misalkan, oh saya kan itu nggak ngerti, saya tidak paham. Ya kita rencanakan kesusahan untuk belajar. Saya terus terang Pak, sampai sekarang saya masih belajar Pak. Saya masih mencari guru, ikut pengajian apa, ikut kuliah apa. Saya masih seperti itu karena saya ngerasa ilmu saya masih kurang. Sehingga nanti terus terang hidup itu akhirnya masalah kita itu terselesaikan karena kita mau merencanakan kesusahan dengan belajar. Nah misalkan kalau tadi misalkan kita bekerja terus terjebak dengan tiba-tiba punya masalah. Ini pengalaman saya begini. Kita tuh punya masalah karena tabungan jiwa kita itu sedikit. Kayak gini Bapak Ibu, ini mohon maaf. Bapaknya tidak pernah nabung. Tiba-tiba anaknya teh pas SMA mau kuliah, masuk perguruan tinggi bayar 20 juta. Tidak pernah nabung, tidak merencanakan nabung. Pusing tidak? Pusing. Yaitu kejadiannya. Kalau kita tabungan jiwa itu sering kita nabung nih, kita sering berpuasa, beramal soleh, nolong orang, itu nabung. Pas ada masalah, tabungan itu pasti ada dan Allah selesaikan masalah kita dengan cara yang tak terduga. Ini yang jadi masalah Bapak Ibu ngeluh karena nggak pernah nabung. Pas saya punya masalah gimana saya butuh bantuan yang nggak pernah nabung. Coba kalau misalkan gini Bu, kita selalu biasa nolong orang. Ini contoh ya Pak, Bu. Saya ngajar les bayaran seikhlasnya. Itu ternyata pas saya mau pulang kampung, murid saya ada orang Brebes. Terus bilang, Pak Ridwan kalau pulang kampung bareng sama saya gratis. Gratis tuh nabung tuh, saya jadi nggak keluar uang. Saya bayaran seikhlasnya, punya murid dokter. Terus bilang gini, Pak Ridwan kalau Pak Ridwan sakit ke tempat saya aja, gratis. Itu nggak bayar. Karena saya sudah banyak berbuat baik ke banyak orang, nabungnya sudah banyak, sehingga kita punya kesulitan ditolong orang. Saya pernah ngajar anak yatim Bapak Ibu. Saya bilang ini anak yatim, nolongnya pakai apa ya? Saya tuh kan bingung tuh, udah nggak bayar, saya tolong gitu kan. Ini bayarnya pakai apa? Ternyata begini, Pak saya ke Kabupaten Bogor ngurus surat-surat untuk keperluan lembaga saya. Terus ada bilang, ini Pak Ridwan ya yang dulu ngajar si ini ya, yang anak yatim tuh. Iya, terima kasih Pak, gara-gara Bapak ngajar dia, Kabupaten Bogor namanya terkenal di Jawa Barat. Bapak perlu apa saya bantu? Dibantu. Jadi Bapak Ibu kalau kita ingin tidak punya kesulitan, mulai dari sekarang bantu kesulitan orang lain. Nabung dari sekarang.
Jangan ini mah nggak pernah berbuat baik ke orang, pas ada masalah baru ngeluh. Sama itu namanya nabung kebaikan, nabung dengan uang tuh sama. Makanya dari sekarang menurut saya mah jangan mikir dulu nanti ada masalah duit gimana. Berbuat baik dulu aja lah, nanti juga akan dapat. Cara berbuat baik dengan kita yang bisa ngajar seikhlasnya, misalkan bikin buku, jadi YouTuber, apalah karya yang kita buat. Yang saya buat tadi ditampilkan memang menghasilkan uang, saya juga nggak tahu, yang pasti menghasilkan kebaikan dan itu nabung. Dan kalau sudah begitu Allah tuh akan bantu kita karena kita nolong orang lain. Nggak usah mikir yang kita tolong itu siapa, yang bantu kita siapa. Nyambung Bu ya? Nah, pokoknya ingat, rencanakan kesuksesan baik belajar ilmu atau menolong orang. Terima kasih. Iya, terima buat Pak Ridwan atas jawaban-jawabannya. Nah, kita beri kesempatan pada teman-teman, Bapak Ibu guru peserta yang online. Mohon dibantu Pak Agus ataupun Pak Jasrin bisa menunjuk satu Bapak-Bapak, kemudian satu lagi untuk Ibu untuk jawaban saya ini, pertanyaan saya berikutnya. Bisa? Lama nih. Sedikit promo Bapak Ibu, ilmu saya lengkapnya ada di buku di sana ya. Kayaknya ada diskon deh. Iya. Oke. Ya, silakan sudah ada siap. Bisa langsung mikrofonnya di unmute. Biar langsung bertanya. Ya, belum kedengaran. Mohon Bapak Ibu peserta online apabila bertanya langsung to the point ya, fokus pertanyaannya apa? Satu maksimal 2 ya, supaya penelitian nggak terlalu lama menjawab. Biar yang di sini juga masih punya kesempatan. Ada waktu 10 menitan. Sudah, suaranya belum kedengaran? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh iya, bahkan Bapak Ibu ada 6 karya Pak Ridwan ya di luar buku matematika. Atau mungkin sekarang juga di bawah buku hasil karya matematika. Nanti setelah acara selesai boleh melihat dan juga boleh membelinya. Saya promo langsung itu harganya 160.000, 155.000. Tapi saya buat sekarang masing-masing harganya 50.000. Oh. Jadi 100.000 2 buku yang karakter super rasional sama cara berpikir super rasional. Berarti dibuletin ya? Iya, sengaja. 50.000. Ya, salah. Sudah Pak, siap? Ada? Pak Jasri, Pak Agus? Nah, kalau ada kesulitan berarti saya kembalikan ke peserta yang offline saja. Silakan sebelah kanan. Ini, dari, monggo. Ada lagi sebelah kiri, Bu. Gak ada yang mau nanya lagi nih, cukup nih. Oh, ada Ibu, silakan Bu. Maju langsung. Jangan lupa Bu, nama dengan sekolah mana. Bapak-bapak masih ada waktu? Silakan. Satu orang lagi. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SDIA 19. Ini mau menyambung jawaban Bapak dari pertanyaan sebelumnya terkait menabung untuk jiwa. Nah, sebelum menabung kan pasti sebelumnya harus ada modal ya Pak. Ya, nah bagaimana dukungan orang-orang di sekitar Bapak? Karena kan biasanya ketika kita mau berbuat baik, menolong orang, kita juga harus berani mengambil keputusan, memulai dari awal. Itu pun bisa jadi kita harus berani untuk susah dulu, ibarat kata seperti itu Pak. Berani untuk, kalau misal seperti ini saya harus berani untuk susah, berani untuk tidak punya uang dulu, ibarat kata seperti itu gitu Pak. Namun, apalagi Bapak membuat sesuatu yang luar biasa dengan kegiatan yang bayarannya hanya seikhlasnya. Nah, bagaimana dukungan orang di sekitar Bapak, lingkungan Bapak gitu, misal istri atau keluarga Bapak terkait hal ini? Apakah di awal langsung mendukung atau ada hal lain gitu Pak? Intinya persiapan di awal sebelum memulai untuk menabung untuk jiwa itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ridwan langsung dijawab. Gini, ini penting Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu misalkan juga memulai sesuatu ya, entah mau bikin buku, entah bikin kegiatan yang sepertinya sosial gitu. Kalau saya sih terus terang ketika pertama kali membuat les bayaran seikhlasnya, bilang ke orang tua tidak setuju. Tapi saya punya keyakinan bahwa ini benar dan berhasil. Jadi orang tua tidak setuju, saya tetap laksanakan. Toh tidak merugikan orang tua gitu loh. Dan yang saya lakukan pertama kali untuk membuat orang tua saya setuju itu begini.
Ini berkah Allah ya Bapak Ibu. Jadi ketika saya buat les bayaran seikhlasnya, tiba-tiba ada jadi seleksi pelatih Olimpiade Matematik dan saya lolos. Terus pas saya dapat honor, saya kumpulin, saya renovasi rumah orang tua. Setelah itu langsung orang tua setuju dengan program saya. Jadi poin pertama terus bahagiakan orang terdekat dulu dengan yang kita lakukan. Yang kedua yang paling aneh, ya, saya tuh punya rumah satu Bu. Terus kemudian saya sama istri tinggal di rumah itu. Saya les di situ. Lama-kelamaan, murid makin banyak, saya putuskan apa? Rumah itu saya wakafkan dan saya ngontrak. Sampai 7 tahun saya ngontrak, karena rumah saya diwakafkan. Alhamdulillah istri saya tidak marah, malah mendukung. Dan ternyata Allah ganti ketika kita mewakafkan sesuatu, mewakafkan rumah, Allah ganti rumahnya lebih dari satu. Jadi kalau ini ya Bapak Ibu, semakin kita berani untuk berkorban, semakin balasan Allah itu lebih tinggi. Makanya saran saya, terus terang saya ngelihat mungkin guru Al-Azhar itu kurang tertarik dengan ilmu ini, bisa jadi karena sudah merasa nyaman dengan yang didapat. Tapi saya bilang, Bapak Ibu tidak akan jadi apa-apa nanti kalau sudah pensiun. Tapi kalau sudah menanam ini dari sekarang Bapak Ibu, kita tidak akan pernah ketemu yang namanya pensiun. Kita akan terus eksis. Saya bukan siapa-siapa loh kalau bukan pakai ilmu ini. Saya tidak bisa dapat penghargaan dari SBY, saya tidak bisa ngebuka acara dengan Pak Jokowi. Jadi Bapak Ibu terserah sih kalau misalnya ingin jadi orang hebat dengan seperti yang pernah saya alami, pakai ilmu ini. Kalau ingin jadi orang biasa saja dengan gaji yang seperti sekarang, ya silahkan saja. Tapi saya ngerasa ya Bapak Ibu, saya ini kalau dari penghasilan, buat saya sudah sangat lumayan gitu dengan ilmu ini. Dan itu gara-gara saya nggak mikirin bayaran Pak. Dan saya yakin gitu ya, semakin saya ngajar di sini nih, ngajar orang-orang hebat, terus tidak dibayar, bayaran saya lebih gede daripada ngajar orang yang biasa gitu loh. Jadi saran saya mah dari sekarang, coba tolong pikirkan, buat karya untuk mendapatkan ridho Allah, dan nanti Allah yang bayar. Itu mungkin Bu ya, masih. Oke, baik. Sekali lagi kita beraplaus buat Pak Ridwan. Alhamdulillah di penghujung waktu, sebelum nanti saya akan akhiri, ada pengumuman ya. Jadi di formulir pendaftaran tertulis moto Bapak ya sebagai guru. Nah ini sudah kami pilih ada 4 terbaik dari TK 1, SD 1, SMP 1, dan SMA 1 ya. Yang pertama, nanti kami akan beri hadiah karya dari Pak Ridwan ya. Boleh dipilih nanti, ini sudah kami siapkan 4. Yaitu Ibu Eli Fasliah SPD dari TK Islam Al-Azhar 4. Ada Bu, silakan maju ke depan. Nanti langsung akan diserahkan oleh Pak Ridwan dan ditandatangani bukunya. Ya. Yang kedua, dari SD 3 Cirebon, Bapak Muhammad Hari Riyadi, B, SPD. Karena jauh, insya Allah nanti kami akan kirim lewat paket. Ya, selamat untuk Bapak Muhammad Hari Riyadi. Yang ketiga dari SMP, SMP 3 Bintaro, Ibu Mulyati, SPD. Silakan Ibu, hadiahnya buku karya Pak Ridwan akan diserahkan langsung. Kemudian yang terakhir dari SMA Islam Al-Azhar 28, IBS, ya. Karanganyar Solo, Ibu Sinta Wardani SPD. Dari yang offline, 2 lagi dari yang online. Silakan Ibu, dari TK Islam Al-Azhar 4 Kebayoran Lama, dan Ibu dari SMP 3 Bintaro. Silakan Ibu, boleh lewat sini. Oh ada di sini, silakan. Monggo. Pak Ridwan yang akan langsung menyerahkan buku karya beliau. Silakan Ibu. Ya. Waktunya sudah hampir habis ya. Baik. Ya, silakan Ibu. Pak Ridwan mohon berkenan menyerahkan. Ya, oke. Ibu, nah sini Bu, monggo. Ibu Bu Mulyati, ada testimoni sedikit tentang Pak Ridwan, materinya bagaimana? Materinya menarik ya Pak, karena kita kan
hidup tidak hanya untuk di dunia, tapi kita siapkan juga untuk akhirat kita. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan selama di Al-Azhar dapat dua-duanya. 2.000. Tepuk tangan buat Ibu Bumiati. Nah, satu lagi dari Ibu siapa tadi? Testimoni. Alhamdulillah hari ini dapat banyak ilmu. Intinya belajar dan mengajar dengan ikhlas. Gitu aja. Baik, terima kasih. Ya, silakan Pak Ridwan. Monggo. Iya, Ibu. Ya, saya nebeng dulu. Satu lagi kepada Bu Mulyati. Mudah-mudahan bermanfaat bukunya, Bu. Insya Allah. Ya. Baik, terima kasih Bu Mulyati, terima kasih Ibu dari TK4. Terima kasih pada Pak Ridwan. Alhamdulillah Bapak Ibu. Akhirnya kita sampai di akhir pengunjung acara pelatihan guru di sesi yang kedua ini dengan narasumber kita Bapak Dr. Ridwan Hasan Saputra MC. Untuk itu Bapak Ibu, saya mewakili pribadi dan panitia, apabila dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan ini ada yang kurang berkenan atau kekeliruan kekurangan kami, mohon dimaafkan. Insya Allah tahun depan kita bisa melaksanakan kembali dengan tema dan kegiatan narasumber yang lebih bagus lagi ya, dan tentunya saat ini pun insya Allah sudah sangat-sangat bisa memotivasi dan mengisi Bapak Ibu sekalian. Itu saja. Sekali lagi mohon maaf lahir batin dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.